Selamat pagi ya di sana. Selamat pagi. Eh, kita akan melanjutkan pelajaran yang kedua minggu lalu. 2 minggu lalu ya, Bapak Ibu Saudara. 2 minggu lalu kita sudah bicara tentang kenapa sih kita berteologi dan bagaimana kita menyusun teologi. Kenapa kok ada teologi-teologi yang berbeda antar aliran, antar zaman gitu ya. Dan apa pentingnya itu. Nah, saya akan merefresh sedikit ingatan Bapak Ibu Saudara dengan memberikan resume. Sebentar. Sudah terlihat ya untuk resumenya. Nah, ini ringkasan minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu. Jadi kita sudah belajar tentang apa sih teologi. Ya, teologi itu kita sebuah ilmu bagaimana manusia itu mempelajari Allah gitu ya. Tetapi bagaimana mungkin kita itu kan ciptaan bisa mempelajari Sang Pencipta. Otak kita aja diciptakan kok sama Sang Pencipta. Nah, karena itu kita bisa mengenal Allah, mempelajari Allah sejauh ya sebatas Allah menyatakan diri ya. Nah, nanti kita akan belajar tentang wahyu umum dan wahyu khusus. Di sini wahyu umum itu tentang kebesaran karyanya dan wahyu khusus itu tentang Alkitab. Nah, tetapi Alkitab adalah teks-teks yang diam, ya, dan teks-teks yang berumur jauh di belakang kita, ribuan tahun di belakang kita. Sedangkan teks-teks yang usianya ratusan tahun di belakang kita aja, misalnya ya teks tentang sejarah misalnya tentang Majapahit, itu aja kita sulit memahami loh ya, sampai ada ahli sejarah yang harus menjelaskan itu, ahli-ahli arkeologi yang harus menjelaskan itu. Nah, apalagi ini Alkitab yang ribuan tahun yang lalu ya. Nah, karena itu diperlukan teknik menafsir yang benar, mempelajari sejarah, mempelajari bahasa, dan mempelajari budayanya. Tapi di atas semuanya itu adalah pertolongan Roh Kudus ya. Dan semakin kita rendah hati, semakin kita hidup suci, semakin kita bertekun, maka Roh Kudus akan terus membukakan. Ya, Alkitab itu tidak akan pernah habis untuk digali. Semakin kita rendah hati, semakin kita hidup suci, semakin kita haus akan kebenaran, Tuhan akan terus membukakan itu kepada kita. Jadi jangan kita merasa cukup, udah tahu. Ya misalnya Bapak Ibu sudah diwisuda di sini terus berhenti belajar, ya. Nggak punya kehausan lagi untuk menggali Alkitab. Nah, kalau sudah seperti itu yang bahaya ya, menutup diri itu yang bahaya ya. Udah tahu misalnya, pendeta mau ngomong apa aku udah tahu gitu ya. Jangan merasa sok tahu ya. Kita harus selalu punya kehausan hidup suci ya, dan merasa perlu untuk mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Pasti Tuhan akan bukakan ya. Nah, jadi teologi itu adalah sebuah pengetahuan tentang Allah yang digali dari Alkitab, ya. Dan Alkitab ini harus ditafsirkan. Baru apa yang teks-teks yang kita baca itu kemudian dirumuskan menjadi sebuah pengajaran atau doktrin. Ya kan, dari kita baca Alkitab ya, kita terus kemudian mengartikannya itu, kemudian barulah kita merumuskan menjadi sebuah doktrin ya, berteologi. Jadi penafsiran itu kan asumsi manusia ya, makanya ada perbedaan antar tradisi kekristenan gitu ya. Nah, itu karena asumsi, jadi kita tidak boleh merasa kita yang paling benar ya, tidak boleh merasa penafsiran kelompok saya nih, denominasi saya nih yang paling benar, yang lain salah semua. Nah, jangan kita punya keangkuhan seperti itu ya, jangan kita punya keangkuhan seperti itu. Kita harus saling menghormati. Kalau kita mau mengaku kita yang paling benar, tunjukkan dari perilaku kita ya, bukan dari rumusan doktrin kita, tetapi dari perilaku hidup kita ya. Karena doktrin atau ajaran itu kan harusnya bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kan. Percuma punya doktrin yang hebat, hanya berteori di otak saja, tapi perilakunya nol ya. Banyak yang, ya tidak semua ya, tapi doktor teologi tapi kejam gitu kan, perilakunya kok nggak benar gitu, kejam terhadap sesama ya, cara dia memperlakukan orang ya, cara dia memperlakukan misalnya
mahasiswanya, cara atau dia misalnya cara memperlakukan pengerja, atau cara memperlakukan orang lain, jemaat, atau cara misalnya hal yang sepele, berkendaraan gitu ya, kasar, kata-kata yang kasar. Apakah itu dia sudah punya pengetahuan akan Allah, ya? Pengetahuan tentang Allah, ya, dengan mengenal Allah secara pribadi itu pasti beda. Nah, seharusnya doktrin ini membuat kita mengenal secara pribadi. Itu adalah jalan untuk kita, salah satu jalan untuk kita mengenal Allah secara pribadi. Dan kalau kita mengenal Allah, harus mengalami Allah, bukan hanya berteori di otak saja. Nah, orang yang mengalami Allah pasti perilakunya semakin seperti serupa dengan Yesus, ya. Bukannya semakin kejam, gak punya kasih, tapi pinter di doktrin, ya. Nah, jadi berteologi, berdoktrin, ya. Kenapa doktrin beda-beda? Kita tidak usah meributkan itu. Yang penting doktrin yang dihasilkan itu, yang dirumuskan itu bisa mengubahkan hidup kita. Kalau enggak, nol besar, hanya berteori-teori saja, ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini adalah kita sudah bicara 2 minggu yang lalu tentang bagaimana pembagian cabang ilmu teologi. Ada biblika, sistematika, dan menghasilkan praktika, ya, yang harus bisa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, bagaimana sih doktrin yang benar, ajaran yang benar itu, berteologi yang benar itu? Kita harus ingat bahwa di dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17 dikatakan bahwa seluruh kitab suci, Alkitab itu diilhamkan Allah dengan tujuan, ya, kalau saya bisa memakai istilah lain itu, ya, dengan tujuan untuk ngajarin manusia, ya, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita supaya kita jadi benar. Itu kan ujung-ujungnya berteologi kan, ujung-ujungnya kitab suci kan diberikan. Jadi bukan cuma berumus, wah kita ngerti Allah, bla bla bla, A, B, C, D. Percuma kalau nggak merubah perilaku kita. Kenapa percuma? Karena kita itu akan menghadap tahta pengadilan Allah menurut apa? Menurut kelakuan kita kan. Kita dihakimi itu tidak ada rumusan doktrin. Ditanya, ya kamu kitab sucinya apa? Ya, ada protokanonika, deuterokanonikanya ada enggak? Kitab sucinya apa? Kan kalau agama lain begitu, kita kan enggak. Kamu doktrinnya apa? Oneness, Tritunggal? Apa? Kamu ditanya sama malaikat gitu? Enggak kan? Tapi Alkitab katakan apa? Kita akan dihakimi menurut perbuatan, bukan menurut doktrin lah, kitab suci lah, rumusan-rumusan lah, A, B, C, D, konsili yang mana lah, denominasi yang mana, kan tidak kan ya? Tidak kan? Coba Bapak Ibu baca di Alkitab, kita akan dihakimi, kita semua akan menghadap tahta pengadilan Allah. Tidak ditanya kayak agama lain, kamu kitabnya apa, nabinya siapa, ya, doktrinnya apa, agamanya apa, enggak kan? Denominasinya apa, enggak kan? Kita dihakimi menurut perilaku kita, perbuatan kita. Kita semua akan menghadap tahta pengadilan Allah. Nah, jadi kitab suci diilhamkan Allah untuk mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, dan memperbaiki kelakuan kita. Itu yang harus kita ingat. Enggak usah ributin doktrin yang berbeda-beda. Kalau kita merasa doktrin kita yang paling benar, seharusnya perilaku kita juga yang paling benar, menunjukkan perilaku kita yang seperti Kristus. Nah, kita tinggal ngaca aja, tinggal ngaca. Kita masing-masing tinggal ngaca, nggak usah melihat selumbar di mata orang lain. Kita tinggal ngaca. Kita ini udah serupa Kristus belum? Kita sudah mengaplikasikan apa yang kita tahu belum? Itu aja. Ya, teologi itu harus kita praktekkan untuk diri kita sendiri dulu, bukan untuk ngoreksi orang lain dulu. Karena ortodoksi, pengajaran yang benar, ortodoksi itu pengajaran yang benar, ya, haruslah memimpin kepada ortopraksi, perilaku hidup yang benar, praktek hidup yang benar. Ya, jadi ajaran yang benar pasti perilakunya benar. Ya, ajaran yang benar pasti perilakunya benar. Kalau ajarannya salah, pasti perilakunya kacau. Ya. Nah, sekarang kita akan masuk, ya, ke topik yang berikutnya tentang wahyu umum dan wahyu khusus. Oke, Bapak Ibu. Nah, kita bicara dulu tentang wahyu umum. Apa itu wahyu? Ya, wahyu. Nah, kan teologi ini kan ilmu tentang Allah, ya. Berarti kalau kita mempelajari Allah, ya, tentu kita harus percaya bahwa Allah itu ada. Dan saya yakin Bapak Ibu di sini semua, ya, saya asumsikanlah bahwa
Bapak Ibu semua bukan orang ateis dan percaya bahwa Allah itu ada gitu kan ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana seseorang, entah dia Kristen atau bukan, menyadari tentang keberadaan Allah. Gimana sih manusia itu pada umumnya, ini kan kita bicara soal wahyu umum dulu ya, bukan soal kekristenan dulu. Wahyu umum dulu kepada semua manusia. Bagaimana sih seorang manusia bisa mengetahui, menyadari bahwa ada suatu kekuatan yang lain yang lebih besar daripada dirinya, yang menciptakan dirinya gitu ya istilahnya. Nah, dari mana seorang manusia itu belajar tentang Allah? Dan kenapa ya sumber-sumber yang dipelajari itu bisa dipercaya? Misalnya seseorang itu percaya Allah ada itu karena diajari orang tuanya gitu misalnya ya, kok bisa percaya sama orang tuamu yang ngajarin? Coba kalau kita misalnya ke masyarakat barat, di Amerika, di Eropa gitu ya, tradisi itu kan mulai terkikis. Misalnya orang-orang tua yang dulu-dulu masih rajin ke gereja, tapi anak-anak muda sekarang udah, saya lebih percaya rasional saya lebih percaya sains, gitu kan? Berarti dia udah nggak percaya lagi ajaran orang tuanya yang dulu rajin ke gereja, sekarang gereja-gereja ditinggalkan kosong. Nah, dari mana kita mempelajari, dari mana seorang manusia mempelajari tentang Allah? Dan mengapa sumber tersebut, entah itu Alkitab, entah itu buku-buku agama, entah itu orang tua, entah itu tradisi atau seorang rohaniawan itu bisa dipercayai gitu kan? Nah, yang pertama kita akan belajar tentang wahyu, adanya penyataan Allah. Penyataan ya, bukan pernyataan ya, penyataan bukan pernyataan. Nah, wahyu atau penyataan Allah adalah inisiatif Allah untuk membuka dirinya, untuk menyatakan dirinya kepada ciptaannya yaitu manusia ya. Di sini dalam hal ini manusia ya, bukan si Blacky gitu ya, bukan ya. Jadi bagaimana Allah itu membuka dirinya, menyatakan dirinya kepada ciptaannya melalui berbagai tindakan ya, atau perkataannya ya, atau firman-Nya. Nah, ya, di dalam Ulangan 29 ayat 29 dikatakan, hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, bagi Yahweh Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita, bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi Allah itu menyingkapkan dirinya, tetapi tidak seluruh dirinya itu bisa kita pahami. Ada hal-hal yang tetap misteri, hal-hal yang tersembunyi, yang tetap misteri. Tetapi ada hal-hal yang dibukakan. Ya, dan hal-hal yang dibukakan itu hal-hal yang cukup untuk membawa kita, menyelamatkan kita. Ya, tidak semua Tuhan ungkapkan tentang dirinya. Begitu besar, begitu misteri Sang Pencipta kita. Tetapi ada hal-hal yang disingkapkan. Nah, hal yang disingkapkan itu apa? Kalau menurut Musa itu adalah Taurat, karena Taurat itu penuntun kebenaran, ya, menuntun mereka untuk menyelamatkan mereka. Ya, jadi ada hal-hal yang disingkapkan, yang bisa dipahami, hal-hal yang imanen istilahnya ya. Tetapi ada hal-hal yang transenden, hal-hal yang tidak bisa dipahami. Nah, hal-hal yang disingkapkan ini tertulis di dalam Alkitab, dan ini cukup ya untuk membawa kita kepada keselamatan. Nah, tetapi kita belum bicara dulu tentang Alkitab ya. Nah, kemudian misalnya di dalam 1 Korintus 2 ayat 11 dikatakan, siapa di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia itu sendiri, ya kan? Yang ada di dalam dia, demikian pula tidak ada orang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain roh Allah. Ya, jadi kita tidak bisa memahami kebesaran Tuhan itu dengan lengkap, kan ya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Allah hanya menyatakan dirinya kepada orang-orang tertentu saja? Allah menciptakan semua manusia, tetapi apakah Allah hanya menyatakan dirinya kepada segelintir manusia? Ya, Tuhan menyatakan dirinya, bagaimana mereka bisa selamat hanya kepada segelintir manusia saja, ya. Nah, ternyata Allah menyatakan dirinya kepada semua manusia, yang itu yang disebut dengan penyataan umum atau wahyu umum.
Namun terhadap orang-orang pilihannya, Allah menyatakan diri secara khusus dengan lebih dalam lagi. Nah, sekarang kita akan bicara tentang wahyu umum dulu, penyataan umum, ya. Dan ini diberikan kepada semua manusia. Ya, kita bicara dulu tentang yang namanya wahyu, apokalipsis atau revelation. Kata apokalipsis itu sebetulnya mirip dengan kata apokalipsia dalam bahasa Inggris, cuma artinya sangat berbeda. Ya, apokalipsis dengan apokalips dalam bahasa Inggris itu bunyinya hampir sama dan mungkin diambil dari kata yang sama, tetapi ternyata artinya sangat berbeda. Kalau apokalipsis dalam bahasa Yunani yang menjadi nama dalam kitab Wahyu itu ya, menjadi nama kitab Wahyu, itu artinya adalah penyataan. Penyataan itu sesuatu yang akhirnya nggak jelas, akhirnya dibuat jelas. Ya, jadi kitab Wahyu itu artinya penyataan, apokalipsis dalam bahasa Yunani. Penyataan itu kan sesuatu yang disingkapkan, yang asalnya nggak jelas jadi jelas. Tapi sekarang orang kalau baca kitab Wahyu kan malah nggak jelas gitu ya, ini apa sih artinya gitu. Padahal itu artinya pembukaan, penyataan, sesuatu yang disingkapkan, apokalipsis itu ya. Nah, tetapi kalau bahasa Inggris ya udah bergeser artinya, peristiwa, bencana gitu ya. Jadi karena artinya mungkin ya, karena artinya dalam bahasa Inggris apokalipsis itu adalah bencana yang dahsyat ya, akhir dunia gitu ya. Jadi orang akhirnya menafsirkan kitab Wahyu jadi rada-rada serem gitu ya, padahal sebetulnya nggak begitu ya. Nah, dalam bahasa Ibraninya adalah galah yang artinya telanjang, membuka, mengungkapkan, menyingkapkan. Jadi sama ya. Antara galah dengan apokalipsis itu artinya sama, menyingkapkan apa yang asalnya terselubung ya, tertutup gitu ya. Nah, jadi wahyu adalah penyataan Allah, menyingkapkan tentang diri Allah. Nah, dalam setiap ini ya, budaya manusia ya, wahyu adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan bagaimana orang itu mempercayai sebuah kepercayaan sampai pada pemahaman yang mendalam tentang Tuhan melalui pengalaman pribadinya mereka, ya, melalui melihat, mengalami, gitu ya, dalam setiap budaya, ya, atau melalui kitab-kitab suci, ya. Ada klaim-klaim tertentu bahwa kitab suci ini diturunkan dari Tuhan, atau ada klaim bahwa kitab suci ini adalah hasil dari proses hidup mereka gitu ya, proses pengenalan mereka akan Allah. Nah, orang mungkin menggambarkan suatu perasaan yang takjub secara spiritual di hadapan suatu kekuatan yang luar biasa, dan ini bukan hanya dialami oleh orang Kristen. Jadi orang-orang di berbagai budaya ada gitu, terutama sekarang ini budaya-budaya timur ya, karena budaya barat sekarang ini sudah lebih rasional ya. Nah, orang-orang yang di timur itu sekarang itu bisa merasakan pengalaman spiritual yang mendalam, dan mereka akhirnya menyadari bahwa ada kekuatan yang lebih besar daripada manusia. Ya, dan pengalaman seperti itu digambarkan sebagai pengalaman yang mistis, ya, atau transenden, karena tidak bisa dipahami atau tidak bisa dinalar secara normal dalam kehidupan sehari-hari itu, ya. Nah, pengalaman-pengalaman ini seringkali merupakan hasil dari doa, mereka berpuasa, mereka bersemedi, gitu ya, meditasi, ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi di setiap agama itu ada kesadaran, ada kerinduan setiap manusia untuk berelasi dengan Allah atau dengan kekuatan yang besar yang di luar dirinya. Ya, ada kehausan dari setiap manusia itu untuk berelasi dengan kekuatan ini yang supranatural ini. Nah, memang manusia itu kan memang diciptakan menurut gambar Allah. Dan sebagai gambar Allah, mereka mencari keberadaan makhluk yang lebih tinggi ini untuk disembah, untuk mencari perlindungan. Ya, seperti misalnya di Kisah Rasul 17 ayat 27 sampai 28 gitu ya, dikatakan supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing, sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang juga telah dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini keturunan Allah juga. Ya, jadi setiap manusia itu diciptakan, karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, akhirnya mereka itu
di dalam diri mereka itu, di dalam diri kita semua itu mencari, ya, untuk mencari berelasi dengan, saya nggak bisa bilang makhluk ya, karena dia adalah pencipta gitu ya, dengan sesuatu yang pencipta kita, dengan sesuatu yang lebih kuat dari kita, sesuatu yang ilahi, sesuatu yang supranatural gitu ya. Nah, jadi Allah itu menyatakan dirinya akhirnya kepada semua umat, semua manusia, melalui alam semesta. Melalui ciptaannya Allah berbicara bahwa ada kekuatan yang besar yang menciptakan semua ini. Lebih daripada manusia. Manusia itu makhluk yang hebat. Ya, lebih hebat dari hewan-hewan manapun, lebih hebat dari makhluk-makhluk manapun. Tapi sehebat-hebatnya manusia, sekarang manusia dengan peradaban kita sekarang, ya, kita sudah bisa pergi keluar angkasa sampai planet Mars, ya, ciptaan pesawat ciptaan manusia itu udah sampai kemana gitu ya, tapi belum bisa menaklukkan alam semesta ini kan, masih terbatas gitu kan. Teknologi sudah dibuat luar biasa, tapi tetap manusia itu masih di bawah kendali alam gitu kan. Kayak misalnya ada gempa bumi, oke, masih bisa ditanggulangi orang-orang Jepang gitu ya, membangun gedung-gedung bertingkat anti gempa. Tapi seberapa sih kita bisa melawan kekuatan alam ini? Ternyata kita masih belum bisa seperti itu kan, belum begitu bisa melawan alam kan. Nah, akhirnya manusia harus bisa melihat melalui alam semesta ini bahwa ada kekuatan yang lebih besar daripada manusia. Ya. Karena itu dikatakan dalam Mazmur 19 ayat 1 sampai 6. Cakrawala menceritakan kemuliaan Allah dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sebetulnya Tuhan itu berbicara kepada manusia, ada Sang Pencipta yang maha besar. Melalui apa? Melalui alam semesta, melalui bencana, melalui kebesarannya, melalui ombak di laut, kedalaman di laut gitu ya, melalui tingginya gunung, melalui ciptaannya Allah berbicara. Ada sesuatu yang lebih besar dari kamu, gitu kan? Ya. Nah, jadi ini disadari oleh semua manusia di semua budaya, seharusnya disadari bahwa ini tidak terjadi demikian saja. Ya, ada pencipta yang luar biasa, ya, yang mengontrol semuanya ini. Bagaimana ternyata alam ini bisa begitu teratur gitu ya. Bahkan gempa bumi pun sebetulnya ada maksudnya. Nah, yang kedua adalah pemeliharaan Allah. Ya, seharusnya manusia menyadari adanya Allah selain dari kebesaran alam semesta, juga karena pemeliharaan Allah. Ya. Karena pemeliharaan Allah, misalnya Tuhan itu menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik. Tuhan itu adil. Ya, hujan, matahari, makanan semua disediakan Tuhan. Baik bagi orang jahat maupun bagi orang baik. Ya. Nah, ini misalnya ayat-ayatnya. Ya. Nah, jadi Tuhan itu menyatakan dirinya melalui pemeliharaannya. Dari zaman ke zaman, dari waktu ke waktu kepada semua manusia. Nah, yang ketiga, ya, Tuhan menyatakan dirinya melalui hukum moral yang universal yang ada dalam setiap budaya manusia. Ya, walaupun ada sedikit-sedikit perbedaan ya tentunya ya, tapi ada hukum moral yang sama, sadaran moral yang sama. Misalnya hampir di setiap budaya itu kita mengenal nilai moral bahwa kita harus menghormati orang tua, begitu kan? Ya kan, dan itu sebetulnya ada di dalam hukum Taurat. Tetapi bangsa-bangsa lain kan nggak punya hukum Musa, nggak punya hukum Taurat, tapi ada nilai yang sama. Hormatilah orang tuamu di budaya apapun, ya. Di budaya Tionghoa misalnya ya, wah kalau orang nggak hormat sama orang tua itu apa ya? Dibilang orang nggak tahu diri kan, dibilang wah dianggap jelek banget gitu kan. Nggak hormat ya, nggak sama orang tua. Di budaya Jawa juga begitu kan, harus wah kalau ngomong sama orang tua zaman dulu tuh nunduk-nunduk, nggak bisa lihat mata gitu kan. Orang Jawa misalnya, di budaya apapun ada nilai moral yang sama ya. Nah itu misalnya tertulis juga di dalam Roma 2 ayat 14-15 ya, kita bisa bandingkan di Wahyu 20 ayat 12-13 ya. Dalam Roma 2 ayat 14-15, bangsa-bangsa lain tidak memiliki hukum Taurat.
ya, karena hukum Taurat cuma diberikan kepada bangsa Israel. Gimana dengan bangsa Niniwe? Ya, gimana dengan bangsa Mesir gitu ya? Mereka nggak punya hukum Taurat. Tapi kalau bangsa-bangsa ini oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat. Apa yang dituntut hukum Taurat itu apa sih? Menghormati orang tua, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini milik orang lain gitu kan. Dan ternyata mereka melakukan itu loh. Ya, maka mereka dianggap sudah memenuhi hukum Taurat. Walaupun mereka nggak tahu Taurat Musa gitu. Tapi ada hukum yang mirip, ada hukum yang sama gitu ya. Kan Taurat itu sebetulnya artinya hukum ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau terjemahan bahasa Indonesia itu agak-agak bias, agak-agak rancu. Karena Taurat itu artinya hukum sebetulnya ya. Jadi kalau diterjemahkan hukum Taurat sebetulnya dianya hukum-hukum gitu. Agak bias gitu ya penerjemahan Indonesia. Nah, contohnya misalnya gini. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah baca soal Abraham dengan Sarah. Ketika kelaparan melanda, mereka pergi ke Mesir. Abraham ini takut gitu ya. Walaupun Sarah udah nenek-nenek, ternyata masih cantik luar biasa ya. Belum kisut-kisut gitu ya. Belum keriput-keriput mungkin gitu ya. Karena kan sampai Firaun itu naksir, kurang banyak apa perempuan cantik di Mesir gitu ya. Sampai nenek-nenek gitu yang sudah katanya sudah mati haid gitu ya, Sarah itu masih bisa memikat hatinya Firaun. Tapi ketika Firaun belum menikahi loh, belum mengawini Sarah, baru dipingit gitu kan ya, baru diambil ke dalam istananya. Kemudian Tuhan memberikan tulah, dan pasti melalui tulah ini cara Tuhan berbicara, ya, cara Tuhan berbicara. Nah, mereka mulai menafsirkan, ahli-ahli nujumnya Firaun itu menafsirkan, wah kok ada tulah, kok ada bencana. Berarti Tuhan Raja itu salah ketika kemarin melakukan sesuatu. Apa yang kemarin Tuhan Firaun lakukan? Oh, saya ngambil saya ngambil saudaranya orang itu, karena Abraham mengaku saudara dan memang saudara gitu ya. Nah, akhirnya si Abraham dipanggil. Sebetulnya siapa perempuan ini? Kok begitu perempuan ini masuk istana saya, kok terjadi bencana seperti ini? Gitu ya. Ya sebetulnya dia istri saya. Nah, Firaun langsung balikin. Kamu kok enggak ngomong ini milik kamu gitu kan? Kamu hampir mencelakakan saya. Mungkin seperti itu percakapannya ya, saya dramatisir gitu ya Bapak Ibu Saudara ya. Itu kan berarti ada nilai-nilai seperti itu kan. Dia nggak mau, kalau Firaun yang baik itu kan seperti itu. Firaun zaman Abraham itu Firaun yang baik. Tuhan mencegah dia berbuat dosa dengan mengambil istri orang. Tapi kalau Firaun yang jahat, Tuhan habiskan kan. Firaun zamannya Musa dihukum. Ya kan, karena memang jahat gitu. Nah, itu contoh gitu ya, contoh bahwa ada standar moral ya, dan kalau orang-orang baik itu pasti mengikuti standar moral itu ya. Tapi kalau orang-orang jahat ya, kita lihatlah orang di penjara ya, misalnya di penjara mereka nyuri, mereka jual narkoba, mereka membunuh. Ngerti nggak kalau mereka itu salah? Ngerti. Bukan orang Kristen, ngerti bahwa itu salah. Terus misalnya asalnya pembunuh, asalnya jual narkoba, asalnya rampok, bisa bertobat, bisa, tanpa harus jadi Kristen. Wah, di penjara bertobat, ada yang di penjara tambah jahat banyak, tapi yang di penjara bertobat juga banyak, ya kan? Tanpa harus menjadi Kristen, mereka bisa berhenti loh. Dari pembunuh, wah saya bertobat, ya, jadi pemuka agama gitu ya. Dari rampok saya bertobat jadi pemuka agama, jadi alim ulama gitu kan, banyak kan, tanpa harus menjadi Kristen untuk mengikuti standar moral umum. Itu bisa ya. Dan standar moral umum ini memang Tuhan berikan kepada setiap manusia di budaya apapun ya, turun temurun dari orang tua diturunkan kepada anak-anaknya begitu ya. Walaupun tidak semua standar moral budaya itu memiliki nilai yang sama ya. Ada di budaya tertentu misalnya boleh membunuh manusia kalau dia itu misalnya kita tahu ya, dulu ketika penginjil masuk ke daerah Sumatera bagian utara, ke Papua gitu ya, atau ke Afrika gitu ya, itu masih ada orang yang makan orang gitu kan.
membunuh dan memakan karena dianggap musuh, dianggap berbahaya, masih bisa dibunuh, bukan hanya dibunuh tapi dimakan kan. Ternyata ada kemelesetan akibat dosa ya. Jadi Tuhan memberikan nilai-nilai yang baik, tetapi karena itu wahyu umum bukan wahyu khusus, di situ bercampur dengan budaya manusia yang sudah jatuh dalam dosa ya. Ada hal-hal yang akhirnya seperti itu ya. Nah, menurut Justinus Martyr ini juga wahyu umum ini juga dirumuskan oleh Justinus Martyr ya, Justin Martyr. Nah, dia punya teori logos ya. Jadi Justin Martyr ini mempercayai bahwa ada satu Allah pencipta, dan Allah pencipta ini adalah Allah seluruh dunia yang menciptakan seluruh dunia dan seluruh manusia. Ya, ada satu Allah sang pencipta, satu-satunya. Ya, dia adalah Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Selain dia tidak ada Allah yang lain. Nah, kemudian Allah ini menyebarkan firman-Nya ke dalam setiap manusia, ke dalam dunia. Ya. Nah, menurut Justin Martyr, firman-Nya itu logos gitu ya. Menurut Justin Martyr, segala hikmat yang baik, yang benar dalam pandangan dunia ini, yang tidak sempurna ini, ya, diakui atau tidak, itu berasal dari Allah sang sumber kebenaran. Jadi setiap kebenaran itu sebetulnya berasal dari Allah, karena Allah adalah sang sumber kebenaran, gitu ya. Nah, jadi itu adalah benih logos yang Tuhan sebarkan kepada dunia ini, ya, benih-benih logos. Tapi ya karena di dunia ini sudah ada benih si jahat, gitu ya, akhirnya bercampurlah benih yang benar ini dengan benih yang jahat, gitu, ya. Seperti tadi misalnya, ada budaya-budaya yang memperbolehkan orang membunuh bahkan memakan orang, gitu. Tapi di situ mungkin ada budaya yang baik juga, gitu ya. Tapi tidak semua kan budaya itu seperti itu. Nah, karena itu orang-orang yang melakukan apa yang dianggap baik secara moral umum, moral yang universal, gitu ya, akan dianggap berkenan kepada Allah. Dan mereka akan diselamatkan pada hari kebangkitan bersama-sama nenek moyang mereka yang saleh, Nuh, Henok, Yakub, dan lain-lain. Seperti juga orang-orang yang beriman kepada Kristus Sang Putra Allah. Ini menurut Justinus Martyr. Jadi sebelum wahyu khusus itu diberikan, gitu ya, sebelum ada Alkitab, ya, misalnya di zaman Nuh, di zaman dulu, gitu ya, Tuhan itu menyebarkan benih logos ini kepada semua manusia. Ya, dan kalau mereka itu melakukan benih logos ini, gitu ya, melakukan apa yang benar, gitu ya, karena semua yang benar itu berasal dari Allah, maka mereka juga akan dibenarkan, gitu. Nah, sedangkan orang Yahudi itu mengenal Allah melalui firman yang Tuhan sampaikan kepada Musa, yaitu Taurat, ya. Nah, tetapi akses penuh kepada logos atau firman Allah itu sendiri baru terbuka melalui Yesus Kristus. Jadi ada benih-benih logos. Nah, benih-benih itu disebarkan. Tapi belum seluruhnya, gitu. Belum bulat, gitu ya, belum utuh, gitu ya. Baru disebarkan begitu aja, dan itu bisa bercampur dengan budaya manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Nah, sedangkan akses penuh kebenaran yang sempurna itu baru terbuka melalui Yesus Kristus. Jadi Taurat pun sebetulnya nggak sempurna. Nah, karena itu bagi orang Kristen ada hukum yang baru, yang kekal dan final, yang datang melalui Yesus Kristus. Jadi dia mengakui finalitas Yesus Kristus, ya, Justin Martyr ini, ya. Di Yeremia 31 ayat 31 sampai 33, Ibrani 9 ayat 15, gitu ya, dia mengatakan bahwa ada hukum yang baru. Nah, kemudian berikutnya adalah Irenaeus dari Lyon, ya. Kalau Justin Martyr itu dia lahir di daerah Samaria, Irenaeus ini lahir di daerah sekarang itu mungkin Perancis, gitu ya. Menurut Irenaeus itu ada 4 perjanjian, ya. Kalau tadi Justin Martyr itu istilahnya firman Allah itu disebarkan, ya, benih logos itu disebarkan. Nah, kalau Irenaeus itu merumuskan teori, merumuskan doktrin, gitu ya, merumuskan teologi itu 4 perjanjian. Yaitu sebelum air bah, ya, Tuhan itu memberikan perjanjian kepada Adam.
Perjanjiannya apa? Kamu boleh makan pohon kehidupan, kamu tidak boleh makan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Gitu ya. Nah, ini adalah aturan. Sebetulnya ini adalah simbol pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu adalah simbol dari moralitas Allah. Ya, apa yang benar gitu ya, apa yang jahat, apa yang benar harus dimakan atau dilakukan, apa yang jahat tidak boleh disentuh atau tidak boleh dilakukan. Nah, kemudian perjanjian yang kedua adalah melalui Nuh. Ya. Dan menurut Maimonides merumuskan bahwa di zaman Nuh ini ada 7 hukum Nuh. Ya. Nah, berikutnya adalah melalui Musa. Ya, Musa itu menerima Taurat. Yang keempat, perjanjian keempat adalah melalui Yesus Kristus. Dan ini juga menurut Irenaeus juga finalnya itu Yesus Kristus. Karena hukum-hukum yang sebelumnya itu tidak sempurna gitu, tapi yang ini itu merenovasi dan membawa manusia ke dalam kerajaan Allah, menjadi anggota kerajaan Allah. Ya. Jadi 2 yang pertama bersifat universal karena keduanya mengungkapkan perwujudan Allah kepada seluruh umat manusia di dunia ini sepanjang sejarah. Tetapi yang ketiga khusus untuk orang Israel, sedangkan yang keempat adalah puncak pewahyuan Allah melalui Yesus Kristus. Jadi sama Irenaeus juga mengakui finalitas Yesus Kristus. Ya. Kemudian berikutnya ada Clemens dari Alexandria. Ya, ini di Mesir Alexandria itu ya. Nah, sebelum kedatangan Yesus Kristus dia pakai istilah logos juga ya, seperti Justin Martin. Pewahyuan ilahi atau firman Allah atau logos telah datang kepada umat manusia untuk mencerahkan dan memberi mereka kemungkinan untuk mengenal Allah. Ya, tapi belum lengkap gitu tetap ya, sebelum Yesus Kristus belum lengkap. Kepenuhan Allah itu ada di dalam Yesus Kristus. Dan untuk menaati Taurat, hukum yang tertulis dalam hati manusia. Ya, jadi ini kita melihat bahwa ada wahyu umum, ada pewahyuan secara umum, atau istilah mereka itu benih logos, ya, benih-benih logos, gitu ya. Ada benih-benih kebenaran yang Tuhan sebarkan kepada umat manusia supaya mereka mengenal Allah. Tetapi benih ini belum sempurna, gitu ya. Baru kepenuhannya di dalam Kristus. Kemudian juga ada Origenes. Dalam karyanya Contra Celsum, ya, dia mengatakan bahwa logos ilahi telah mengkomunikasikan dirinya kepada bangsa-bangsa sebelum kedatangan Yesus Kristus. Ya, kuasa Allah terus bekerja dalam berbagai cara di seluruh dunia. Jadi Allah itu nggak terbatas, terkotak-kotak gitu ya. Allah itu bisa bekerja dengan berbagai cara, ya, kepada semua manusia sejak permulaan zaman hingga akhir zaman. Ya. Origenes merujuk peran logos sebagai akal budi yang berdiam dalam setiap makhluk berakal budi. Ya, Origenes itu menyebut logos sebagai hikmat. Jadi setiap makhluk yang punya hikmat, ya, maka makhluk yang mempunyai hikmat ini akan mengembangkan nilai-nilai makhluk yang berhikmat, berperilaku sebagai makhluk yang berhikmat, gitu ya. Jadi nggak kayak hewan, ya. Kalau hewan itu kan tidak berhikmat. Mungkin hewan punya pikiran gimana caranya nyolong ayam goreng di meja, punya pikiran, tapi kan tidak berhikmat. Kalau manusia kan berhikmat, gitu ya. Beda antara kecerdasan dengan hikmat, gitu ya. Atau istilahnya adalah akal budi, gitu ya. Jadi logos itu adalah akal budi yang berdiam dalam setiap makhluk yang berakal budi. Ya. Dan logos itu memimpin makhluk yang berakal budi untuk mengembangkan esensinya sebagai manusia yang berperilaku berakal budi, berakal sehat, ya. Nah, ini jadi tulisan Bapak-bapak gereja mula-mula menunjukkan menyetujui bahwa ada benih-benih pewahyuan umum kepada setiap manusia, itu benih-benih kebenaran, ya, yang bersumber dari Allah karena Allah adalah sumber kebenaran, ya. Nah, sekarang adalah wahyu khusus, ya. Wahyu adalah Allah menyikapkan dirinya kepada manusia. Tadi kita lihat bahwa di setiap budaya itu ada benih-benih kebenaran. Ada setiap nilai-nilai moral yang sama, nilai-nilai kebenaran yang sama. Misalnya nyolong itu jelek, nyolong itu dosa, nyolong itu nggak boleh, ya. Apalagi nyolong
istri orang, suami orang itu nggak boleh gitu kan, ada di dalam hampir setiap budaya ya. Bunuh orang itu nggak boleh gitu ya. Orang tua itu harus dihormati gitu ya. Nah, sekarang kita bicara soal wahyu secara khusus ya. Nah, bentuk-bentuk penyataan wahyu khusus. Di dalam Alkitab ada wahyu khusus, misalnya ketika manusia di perjanjian lama itu hendak mencari tuntunan Tuhan, hendak mencari suara Tuhan, mereka pakai membuang undi ya. Sebetulnya ini adalah batu Urim dan Tumim, yang artinya adalah light and perfection gitu ya, yang dibawa oleh Imam Harun pada dadanya. Kalau imam ini mau cari petunjuk Tuhan gitu ya, Tuhan iya enggak sih gitu ya, dilemparin lah batu ini, yang mana yang keluar gitu ya, dikocok-kocok yang mana yang keluar gitu. Nah, seperti itu ya. Tuhan begini boleh enggak? Tuhan ini kita mau diserang nih misalnya ya sama bangsa Amalek, ini kita lawan apa enggak gitu ya, kocok-kocok gitu ya, diundi yang mana nih yang keluar. Nah, zaman dulu mereka mencari penyataan Allah melalui undi ya. Yang kedua, melalui mimpi ya. Mimpi ini kan juga para raja-raja itu, orang-orang kafir juga dipimpin oleh Allah melalui mimpi ya. Misalnya mimpinya Firaun, mimpinya Nebukadnezar ya, bagaimana Allah berbicara melalui mimpi ya. Dan raja-raja zaman dulu di Timur Tengah kuno, mereka percaya bahwa kalau mereka menjadi raja itu karena perkenanan Allah atau perkenanan para dewa. Nah, oleh karena itu supaya mereka tetap menjadi raja, mereka perlu tuntunan para dewa atau tuntunan Allah. Dan biasanya Allah menuntun itu melalui mimpi. Jadi mereka sangat mensakralkan mimpi. Ya. Nah, oleh karena itu kalau mereka nggak ngerti mimpi, mereka akan gelisah sekali. Kalau mereka nggak ngerti tuntunan Allah, tuntunan para dewa, mereka akan gelisah sekali. Makanya kita bisa mengerti ya, kenapa kok misalnya Nebukadnezar begitu marah ketika dia nggak ngerti mimpinya sendiri. Bahkan lupa, ya bukan nggak ngerti, lupa dengan mimpinya sendiri. Atau Firaun begitu takut dengan mimpinya sendiri gitu ya, misalnya seperti itu ya. Karena mereka memahami bahwa ini adalah cara untuk berkomunikasi antara sang ilahi dengan manusia ya. Dan orang Israel juga memahami hal itu. Misalnya Yakub bermimpi, itu cara orang di zaman Timur Tengah kuno ya, baik orang Israel maupun orang-orang budaya pada saat itu semuanya itu memahami bahwa cara komunikasi Allah itu bisa dengan mimpi ya. Nah, yang berikutnya adalah penglihatan ya. Selain mimpi, Allah juga memakai penglihatan. Ya, misalnya di Yesaya 1 ayat 1 ya, Yeskiel, Daniel itu banyak mendapatkan penglihatan gitu ya. Nah, itu adalah wahyu secara khusus kepada orang-orang tertentu. Ya. Misalnya kepada raja, mimpi gitu kan ya, Allah berbicara melalui mimpi, melalui visi, melalui penglihatan. Ini kan secara khusus. Kalau ciptaan tadi ya, wahyu umum itu kan ciptaan ini kan dilihat semua orang. Ya, kebesaran alam, pemeliharaannya itu kan kepada semua orang. Tetapi wahyu khusus ini kepada orang-orang tertentu. Ya. Undi, mimpi, penglihatan misalnya ya. Nah, kemudian juga penyataan Allah yang dapat dipersepsi oleh indera manusia, yang dapat dilihat, yang dapat didengar, yang dapat diraba, itu adalah teofani. Ya. Ketika Allah menyatakan dirinya kepada manusia itu berteofani. Ya, teo itu Allah, ya fani itu penampakan gitu ya. Nah, misalnya di Kejadian 16, di Keluaran 3 ayat 2, misalnya ketika Musa berhadapan dengan semak belukar yang menyala. Ya, itu adalah Allah berteofani menjadi semak belukar yang menyala. Tetapi kepada Abraham Allah berteofani menjadi manusia. Ya, di macam-macam gitu ya, teofani Allah itu.
kepada Musa, Allah menyatakan dia berteofani dengan semak belukar yang menyala. Ketika Musa, kok ada semak-semak kebakar ya? Tapi kok nggak gosong? Kan dia bingung, nggak ada bau gosong gitu. Tapi kok kebakar? Dia bingung, dia deketin. Begitu dia deket, dia bilang, lepaskan kasutmu, lepaskan sepatumu, lepaskan sendalmu. Karena tempat yang kau injak kudus. Waduh, kok bisa ngomong gitu kan? Nah itu bisa dipersepsikan, bisa didengar, bisa dilihat oleh matanya Musa, ya, bisa didengar oleh kupingnya Musa. Nah, itu namanya bisa dipersepsi oleh panca indera manusia. Ya. Jadi penyataan Allah yang bisa dipersepsi oleh indera manusia itu adalah teofani. Ya. Nah, kemudian malaikat-malaikatnya misalnya ketika kepada Gideon, ya, atau Daniel juga pernah, ya, didatangi oleh malaikat Mikael. Aku Mikael yang melayani Allah yang maha tinggi, dia memperkenalkan gitu. Kepada Maria, ya, aku Gabriel gitu kan, gitu ya, malaikat-malaikatnya. Kepada nabi-nabinya, ya, kepada Yohanes juga gitu ya, malaikat-malaikatnya membawa berita kepada manusia, ya. Nah, berikutnya adalah kepada nabi-nabi. Ya, ini wahyu khusus juga. Nabi-nabi perjanjian lama diperintahkan Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. Jadi Tuhan berfirman kepada nabi-nabi, entah bagaimana bentuknya, ya, entah itu misalnya di dalam hati mereka Tuhan berbicara, di dalam telinga mereka, bisa jadi gitu ya. Entah gimana, tapi Tuhan berbicara kepada nabi-nabinya, dan kemudian nabi-nabinya ini menyampaikan firman Tuhan kepada umat, ya. Nah, berikutnya adalah melalui peristiwa-peristiwa, ya, misalnya pekerjaan Allah yang besar dalam sejarah, ya, itu bisa jadi instrumen penyataannya. Misalnya ketika orang Israel, ya, berjalan dari Mesir, kemudian mereka ketemu di belakang itu gunung, di depan itu laut, ya, dikejar tentara Firaun, kemudian Allah itu membelah lautan. Nah, itu kan melalui peristiwa yang khusus seperti itu, karena tidak semua manusia mengalami hal itu Tuhan berbicara, ya, bahwa ada Allah gitu. Nah, peristiwa-peristiwa itu bukan hanya bersifat sejarah, ya, tapi juga untuk memahami itu perlu hikmat dan hati yang rendah hati, ya. Memahami peristiwa tersebut, untuk itu diperlukan hikmat dan hati yang lembut, gitu ya. Misalnya ketika orang Israel berjalan berputar-putar di padang gurun, mereka kehausan, gitu ya. Mereka kemudian ngomel-ngomel sama Tuhan, minta daging, dikasih daging, ya. Tapi ketika dikasih aturan kan, kalau makan daging, makan mana itu nggak boleh serakah. Pokoknya ambil seperlunya setiap hari. Ada juga yang serakah, udah dikasih tahu gitu, ada yang serakah, simpen aja lah buat besok. Ternyata besoknya berulat. Sampai Tuhan itu jengkel dan memukul mereka berkali-kali gitu kan di padang gurun itu. Nah, ternyata melalui peristiwa itu, apa sih yang kita bisa pelajari ketika kita membaca peristiwa tersebut? Oh, ternyata kita ini harus nurut ya sama Tuhan. Ya, dari sehari ke sehari Tuhan pelihara kan itu. Perlu inspirasi ilahi, perlu hikmat gitu kan ya, bukan cuma baca aja begitu, oh ya dulu Israel dipelihara, oh ya dulu tuh Israel. Bukan cuma itu, tapi melalui itu kita berefleksi kan. Melalui pembacaan itu kita berefleksi, kita merenungkan. Ya kok Israel ini bandel banget ya. Kita berefleksi, kita bandel seperti orang Israel enggak ya, gitu kan? Nah, perlu hati yang rendah hati gitu ya. Jadi ketika kita baca, bukan cuma kita baca, oh ya orang Israel begitu, tapi kita bisa berefleksi dan kita bisa menemukan hikmat ilahi bagi diri kita. Nah, yang berikutnya adalah Yesus Kristus. Kolose 1 ayat 9 katakan bahwa kepenuhan diri Allah itu ada padanya. Makanya Yesus bilang, kalau kamu lihat aku lihat, kamu lihat Bapa. Bukan Yesus adalah Bapa itu sendiri, bukan. Tetapi bagaimana sifat-sifat Bapa itu dinyatakan dalam diri Yesus. Seluruh kepenuhan Allah itu ada di dalam dirinya. Kepenuhan Allah, penyataan Allah yang perlu manusia ketahui itu ada di dalam dirinya. Bagaimana sifat-sifat Allah yang unconditional love misalnya, bagaimana sifat Allah yang maha kasih,
bagaimana Allah menerima orang berdosa, tetapi juga tidak melepaskan yang bersalah dari hukuman. Itu semua ada belas kasihannya, semua ada di dalam dirinya. Seluruh kepenuhan Allah yang perlu manusia lihat, ketahui, ada Tuhan Yesus peragakan. Ya, di Ibrani 1 ayat 1 dan 2 dikatakan kalau dulu Allah berbicara kepada melalui para nabi, sekarang melalui Yesus Kristus. Ya. Nah, jadi semua penyataan Allah ini dari nomor 1 itu tadi ya, tidak mungkin bertentangan. Segala penglihatan, segala firman melalui nabi-nabi ya, segala penyataan ilahi dan malaikat-malaikat ya, penyataan malaikat itu tidak boleh bertentangan dengan Alkitab. Ya. Karena Allah tidak mungkin mengingkari firman-Nya. Oh, ini kok kelewat ya satu terakhir. Itu ada Alkitab. Maaf saya salah taruh. Oke, nomor 9 itu ada Alkitab ya. Baik, saya ngikutin ini aja dulu. Baik, nah jadi ada yang berikutnya adalah saya jelaskan tentang nubuat. Ya, kepada para nabi Allah menyatakan melalui nubuat. Tadi kan ada ya, Allah wahyu khusus kepada nabi-nabi. Nah, kepada nabi-nabi ini adalah nubuat. Kata nubuat itu berasal dari kata prophetes atau orang yang terinspirasi, nabi ya. Sedangkan nubuat adalah pesan ilahi. Nah, nubuat itu bisa berfungsi sebagai ramalan, tetapi juga bisa berfungsi sebagai peringatan. Ya, nubuat sebagai ramalan dan nubuat sebagai peringatan. Sebetulnya kata ramalan ini nggak tepat ya, karena misalnya ramalan cuaca gitu ya, ramalan ekonomi. Ya itu sebetulnya saya tidak menemukan kata yang tepat gitu ya, tapi apa boleh buat saya harus mengambil kata ini karena nggak ada kata yang pas gitu. Saya cari-cari, mungkin kalau Bapak Ibu mau kasih usulan kata bolehlah. Ya, karena ramalan itu kurang cocok sebetulnya ya. Tapi nubuat sebagai memberitahu apa yang akan terjadi. Ya bisa. Yang kedua, nubuat itu sebagai peringatan. Nah, nubuat sebagai ramalan menyampaikan pesan Tuhan apa yang akan datang di masa depan. Tetapi gini Bapak Ibu perhatikan ya, nubuat sebagai ramalan itu memang menyampaikan apa yang di masa depan. Tetapi nubuat itu kan disampaikan oleh nabi tertentu ya kepada manusia yang atau umat yang ada pada saat itu kan. Misalnya Nabi Elia misalnya bernubuat gitu ya, nanti nggak akan ada hujan. Nah itu kan terjadi di masa depan, tetapi masih di waktunya Elia. Ya bukan masa depan yang jauh gitu. Jauh nanti Elia bilang nggak ada hujan, terus terjadinya di masa kita. Bukan. Ya, terlalu jauh ke depan itu salah gitu. Jadi nubuat sebagai ramalan atau menyampaikan apa yang terjadi di masa yang akan datang, maksudnya masa depan ditinjau dari sudut pandang si nabi dan penerima pesan dan umat yang menerima pesan itu sendiri. Ya, jadi umumnya dalam waktu yang sangat dekat. Bisa terjadi di zaman nabi itu atau setelah nabi itu mati gitu ya. Tapi nggak jauh-jauh amat sampai ribuan tahun kemudian gitu ya. Enggak. Ya, jadi ini adalah nubuat itu pesan khusus bagi masyarakat di zaman itu. Ya, misalnya di Kisah Rasul itu ada nubuat-nubuat juga ya, misalnya nanti akan terjadi gempa bumi, nanti akan terjadi bencana di Yerusalem. Wah, mereka akhirnya mengumpulkan dana gitu ya untuk bantuan untuk jemaat di Yerusalem. Sehingga kita melihat adanya urgensi, penting, mendesak dan segera yang harus ditanggulangi ya. Nah, dan bisa jadi juga peringatan untuk bertobat ya. Kenapa banyak nubuat di Perjanjian Lama? Di Perjanjian Baru kok sedikit sekali nubuat? Masih ada sih di Perjanjian Baru, masih ada nubuat, tetapi lebih banyak di Perjanjian Lama. Kenapa? Karena di zaman Perjanjian Baru sudah ada kitab suci. Sedangkan di Perjanjian Lama kan belum lengkap kitab suci itu. Jadi masih Tuhan bicara melalui nabi-nabi. Kalau di Perjanjian Baru, orang Perjanjian Baru walaupun belum ada kitab Perjanjian Baru, tapi sudah ada kitab-kitab yang mereka punya dimiliki di Perjanjian Lama. Sudah ditulis kan? Nah, jadi ketika kitab suci belum lengkap, maka Tuhan itu berbicara melalui nabi-nabinya. Nah, jadi semakin sekarang itu semakin sedikit nubuat, bukan semakin banyak. Kenapa? Karena Tuhan sudah
memperlengkapi kita dengan Alkitab. Ya, baca dulu Alkitab, pahami dulu, lakukan dulu, jangan dikit-dikit cari hamba Tuhan. Tuhan bicara apa? Tuhan bicara apa? Baca dulu Alkitab. Itu Tuhan bicara sama kita. Ya. Jangan dikit-dikit cari, wah, gimana nih? Ya, itu kan kayak cari guamia ya. Cari guamia, orang di luar Kristen kan cari-cari nubuat, cari guamia ya, cari-cari ramalan ke dukun gitu ya. Jodohnya saya siapa gitu ya. Kan semuanya sudah ditulis di dalam Alkitab. Jangan misalnya prinsip-prinsipnya, jangan engkau menjadi pasangan yang tidak seimbang, itu kan sudah ada. Petunjuk-petunjuk juga sudah ada. Itu lakukan dulu. Ya. Jadi kenapa sekarang nubuat semakin sedikit, di zaman perjanjian lama banyak? Karena di zaman perjanjian lama kan belum ada kitab suci. Jadi Tuhan menuntun umat itu melalui para nabi, para imam, nubuat-nubuat. Tapi semakin ke sini ya, udah ada zaman perjanjian lama, baru para rasul itu sudah pegang kitab suci, yaitu perjanjian lama. Sekarang kita sudah lengkap, lebih lengkap lagi. Ya. Nah, nabi-nabi berbicara atas nama Allah. Kalau berbicara atas nama Allah, jadi nubuat itu haruslah akurat. Hati-hati nih ya, orang Pentakosta karismatik ya, banyak cari hamba Tuhan yang nubuat-nubuat, kadang banyak itu yang ngawur-ngawur. Terus kalau nubuat itu gampang gitu ya, wah kamu nanti jadi orang kaya, kamu punya pabrik begini ya, nubuatnya biasanya hebat-hebat kayak begitu. Nah terus ternyata nggak terjadi. Nah Alkitab katakan kalau nubuat itu seorang nabi berbicara tapi tidak terjadi, itu berarti nabi itu palsu, gitu kan? Ya, itu Tuhan bicara sangat-sangat keras terhadap nabi-nabi yang bernubuat ngawur. Tuhan bicara sangat-sangat keras, memperingatkan. Ya, kenapa? Karena nubuat kan bicara atas nama Allah, ya kan? Gak boleh orang itu bicara sembarangan atas nama Allah. Nah, kemudian ada juga nubuat sebagai pengharapan akan Mesias. Nah, kalau nubuat itu pengharapan akan Mesias, barulah ini terjadi digenapi di dalam Yesus Kristus. Jadi sebetulnya yang lain-lain ya, itu nubuat-nubuat itu terjadi dalam waktu yang sangat dekat. Kecuali nubuat tentang pengharapan akan Mesias. Ya, misalnya nubuatnya Daniel gitu ya, nubuat Daniel ya, penglihatan Daniel tentang adanya 4 binatang gitu ya, itu kan segera digenapi dan sudah digenapi ya. Contohnya misalnya di Daniel itu kan ada Daniel menafsirkan mimpi Nebukadnezar ya, ada patung kepalanya singa, itu kan Babilonia gitu. Kemudian kerajaan Persia Media, kemudian ada kerajaan Yunani, itu semua sudah digenapi. Begitu juga penglihatan Daniel tentang ada singa, ada kemudian kambing, ada beruang yang berdiri di sebelah kakinya, itu kan semua sudah digenapi, ya. Nah, yang kedua tadi nubuat sebagai peringatan, yang kedua nubuat sebagai yang tadi nubuat sebagai ramalan, yang kedua adalah nubuat sebagai peringatan. Kalau peringatan ini pasti ada syarat yang harus dipenuhi. Contoh misalnya Nabi Yunus di Niniwe. Ya, Nabi Yunus ini pergi ke Niniwe dan memperingatkan mereka harus bertobat, berhenti dari perilaku yang jahat. Ya, kalau tidak kamu akan dihukum. Ya, tapi kalau kamu bertobat berarti kan tidak dihukum. Ya, jadi kalau nubuat sebagai peringatan itu pasti ada syarat yang harus dipenuhi. Ya, kalau tidak maka ini, kalau iya maka itu gitu ya. Ada syaratnya gitu ya. Tapi kalau nubuat sebagai ramalan, nanti akan begini, nanti akan begitu, nanti akan ada kerajaan ini, misalnya nubuatnya Daniel, tanpa syarat ya, karena itu akan terjadi gitu kan. Tapi ada juga nubuat sebagai peringatan untuk membuat manusia itu bertobat ya. Nah, sedangkan nubuat-nubuat dalam PB itu bersifat lebih spesifik karena sudah ada kitab suci di zaman itu. Dan nubuat ini tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Nubuat selalu demi kepentingan gereja atau kerajaan Allah. Nah, naturnya nubuat juga harus ditafsirkan dengan tepat dan disikapi dengan tepat. Ya, misalnya ada
nubuat yang ditafsirkan dengan tepat. Ya, Agabus bilang seluruh dunia akan bahaya kelaparan. Terus diresponi dengan tepat, mereka ngumpulin sumbangan. Tapi ada juga nubuat yang tidak ditafsirkan dengan tepat. Agabus juga bilang gitu ya, bahwa Paulus itu akan ditangkap. Dan kemudian orang-orang itu akhirnya mencegah Paulus untuk pergi. Tapi Paulus meresponi itu dengan tepat. Nggak apa-apa, saya kalau misalnya akan ditangkap nggak apa-apa, karena Tuhan punya rencana juga di situ. Dan memang akhirnya Paulus dipenjara, dan ketika Paulus di penjara itu justru lahirlah surat-surat kiriman penjara. Jadi Paulus akhirnya bisa diem dan bisa nulis surat gitu kan. Atau misalnya Yusuf mendapatkan mimpi tapi dia nggak respon dengan tepat. Dia malah cerita ke orang-orang yang tidak tepat gitu ya. Nah, ini ya tadi ketinggalan nomor 9-nya adalah Alkitab ya. Alkitab adalah penyataan Allah yang paling lengkap, dan Alkitab merekam semua bentuk penyataan Allah yang sebelumnya. Ya, nubuat para nabi, ya baik itu nubuat para nabi di perjanjian lama maupun kehidupan Yesus Kristus, Alkitab merekamnya. Ya, dan tujuan ini semua ditulis adalah untuk memperlengkapi umat, ya, membuat umat itu mengerti bagaimana hidup yang berkenan dan memimpin kepada keselamatan. Ya, jadi penyataan Allah yang paling fundamental, adalah Alkitab. Yang paling mendasar adalah Alkitab. Sedangkan puncak dari penyataan Allah adalah Yesus Kristus. Ya. Sedikit lagi ya, Bapak Ibu Saudara, saya minta izin sedikit lagi. Nah, puncak pewahyuan Allah, finalitas itu adalah dalam Yesus Kristus. Ibrani 1 ayat 1 sampai 4. Ya, dulu Allah berbicara melalui para nabi, memperingatkan umat untuk bertobat, memperingatkan umat untuk hidup benar. Itu melalui apa di perjanjian lama? Melalui para nabi kan? Tetapi di zaman akhir itu Tuhan berbicara melalui perantaraan Yesus Kristus. Sebetulnya maksudnya apa sih Tuhan bicara melalui Yesus Kristus itu? Tuhan itu berbicara, inilah manusia ideal yang Bapa kehendaki, itu melalui kehidupan Yesus Kristus. Ya. Nah, Yesus Kristus itu menyatakan bagaimana sifat-sifat Allah, sifat-sifat Bapa itu sendiri, dan menyatakan keselamatan dari Bapa. Ya, kepenuhan Allah berdiam tinggal di dalam Dia. Seluruh kepenuhan Allah itu berdiam di dalam diri Yesus Kristus. Tapi bukan cuma sampai situ aja. Kita pun harus dipenuhi di dalam Yesus Kristus. Kepenuhan Allah berdiam di dalam Yesus Kristus, ya kan? Jadi Tuhan Yesus bilang, kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Maksudnya apa? Apakah Bapa seperti Yesus Kristus punya mata dua di depan, punya tangan? Apakah seterbatas itu Bapa? Bukan. Tapi bagaimana sifat-sifat Allah yang maha kasih, ya, yang mengampuni, ya, yang membelas kasihani manusia. Tuhan Yesus ketika lihat orang sakit itu belas kasihan, lihat orang cacat itu belas kasihan, lihat orang berdosa itu belas kasihan, ya, bukannya ikut menghukum. Itu maksudnya seluruh kepenuhan Allah itu tinggal di dalam Dia. Itu maksudnya. Bagaimana sifat-sifat Allah yang kasih tetapi adil itu diam di dalam Dia. Tapi bukan cuma sampai situ. Tuhan Yesus ingin kita serupa dengan Dia, supaya kepenuhan Allah pun tinggal di dalam kita, kepenuhan Yesus pun tinggal di dalam kita, gitu kan? Seluruh kepenuhan Allah tinggal di dalam Yesus, dan kita pun harus dipenuhi di dalam kepenuhan Yesus juga. Ya, bukan cuma sampai ya udah kepenuhan Allah tinggal di dalam Yesus, sudah kita manusia, bukan. Kita juga harus belajar kehidupan Yesus sampai seluruh kepenuhan Yesus tinggal di dalam kita. Ya. Nah, Yesus tidak menulis surat atau menulis kitab seperti para nabi atau para rasul, tetapi memperagakan kehidupan manusia ideal yang Bapa kehendaki. Jadi maksudnya Yesus itu jadi contoh. Ya. Kalau kamu mau jadi manusia yang Bapa kehendaki, ini kayak aku nih, gitu ya, taat sampai mati di kayu salib gitu kan. Maka Rasul Paulus katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Artinya kita harus meniru Yesus baik dalam pikiran kita maupun dalam perasaan kita. Atau misalnya di 2 Korintus 3 ayat 2, Rasul Paulus bilang, kamu adalah surat yang terbuka. Artinya apa? Orang lain gak baca Alkitab. Orang agama lain gak baca Alkitab. Tapi mereka bisa baca kehidupan kita untuk mengenal Allah.
kita jadi kitab yang terbuka, Bapak Ibu. Kita dipanggil menjadi kitab yang terbuka yang bisa dibaca banyak orang. Mungkin mereka nggak baca Alkitab, karena mereka nggak kenal Alkitab. Ya, mereka nggak kenal Yesus. Tapi mereka harus bisa melihat kehidupan Yesus di dalam hidup kita. Mereka bisa baca Alkitab melalui kehidupan kita. Bapak Ibu, dalam Matius 5 ayat 16 dikatakan, biarlah mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Kita jadi kitab yang terbuka di dalam 2 Korintus 3 ayat 2. Ingat Bapak Ibu, kita jadi surat yang terbuka. Surat yang terbuka yang bisa dibaca banyak orang. Kita surat yang terbuka, bukan speaker yang menyala. Tahu Bapak Ibu, kalau kita hidup di kampung, kalau ada kawinan tuh speakernya kan keras, jedar gitu kan. Kalau Bapak Ibu hidup di kampung tuh, orang Indonesia tuh kan kalau di kampung kalau ada kawinan tuh speakernya nyala, jedar. Kita yang nggak ikut hajatan, kita ikut terganggu kan dengan speaker itu. Banyak orang Kristen jadi speaker yang menyala. Lu salah, gue yang paling benar, lu salah terhadap agama-agama lain gitu kan. Kita jadi speaker yang menyala. Padahal panggilan kita jadi kitab yang terbuka, Bapak Ibu. Orang melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa yang di surga. Bukan jadi speaker yang menyala. Dan itulah kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak tulis kitab apapun, tapi memperagakan kehidupan manusia ideal yang Bapa kehendaki. Ya, nah Alkitab ini diinspirasi Allah ya untuk menuntun manusia. Ya, jadi Allah menginspirasi dan menuntun para penulis Alkitab. Ya, kenapa? Karena kalau cuma nggak ditulis gitu ya dari turun temurun aja itu nggak bisa diandalkan. Ya, nah Allah memutuskan mengungkapkan segala yang perlu kepada manusia. Ya, jadi kalau di Alkitab itu banyak yang nggak ditulis tentang Allah, banyak yang nggak ditulis. Yang nggak seluruhnya tentang Allah itu terbuka, diungkapkan. Ada hal-hal yang transenden, ada hal yang imanen. Ya, nah Alkitab itu dituliskan cukup untuk membuat manusia itu mengenal Allah, memimpin kepada keselamatan, memberikan kebenaran-kebenaran yang menyelamatkan. Ya. Dan Alkitab meneruskan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Ya, menyatakan teguran, menyatakan bimbingan, itulah tujuan Alkitab. Oke, waktu saya terbatas, mungkin kita akan lebih eksplor di dalam tanya jawab sampai sini aja Bapak Ibu ya. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, terima kasih banyak buat Kak Ana untuk pemaparannya pagi hari ini tentang wahyu khusus dan wahyu umum. Oke, bagi Bapak Ibu yang ingin memasukkan pertanyaan bisa melalui link Q&A yang sudah dibagikan di kolom chat. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, Kak Ana. Saya akan bacakan. Yang pertama, di LAI ini kan sekarang sudah mengeluarkan terjemahan baru yang kedua ya, cuman mungkin belum benar-benar official, cuman mungkin sudah ada beberapa yang mendapatkan. Ini ada yang bertanya, apakah Alkitab terjemahan baru 2 itu lebih akurat dan relevan jika dibandingkan dengan terjemahan baru yang saat ini? Iya, saya kira para Alkitab yang TB2 ini adalah hasil kerja keras selama 25 tahun ya. Jadi mereka itu memperbaharui terjemahan gitu ya, berusaha untuk membuat, karena gini, Alkitab itu kan Tuhan berikan dengan tujuan untuk mendidik kan ya, menyatakan kesalahan, mendidik orang dalam kebenaran. Nah, kalau Alkitab ini tidak dipahami, bagaimana kita bisa mengambil esensi firman Tuhan itu untuk dipraktekkan dalam hidup kita, untuk merubah perilaku kita kan. Nah, untuk memahami diperlukan bahasa, ya kan? Makanya harus ada penerjemahan. Untungnya Alkitab itu boleh diterjemahkan. Dari dulu Alkitab itu boleh diterjemahkan. Jadi kita bisa ngerti gitu kan. Nggak kayak mungkin misalnya, oh harus aslinya, harus bahasa asli, ngerti nggak ngerti asal asli gitu ya. Kita nggak begitu prinsipnya orang Yahudi, orang Kristen itu nggak.
pokoknya kita ngerti gitu ya, apa sih esensinya Alkitab. Bukan sekedar asli tapi nggak ngerti gitu ya. Karena yang penting kan Alkitab ini firman yang harus kita lakukan ya. Nah, untuk itu supaya bisa dilakukan harus dimengerti dulu. Nah, untuk supaya dimengerti ada yang namanya bahasa ya. Nah, para penerjemah Alkitab ini berusaha untuk menerjemahkan semudah mungkin dipahami, tapi juga sesuai dengan keakuratan pesan dari bahasa aslinya gitu ya. Nah, penerjemahan Alkitab TB2 ini jauh lebih baik, Bapak Ibu, jauh lebih baik. Ada bahasa-bahasa yang di TB1 mungkin kita nggak ngerti ya. Misalnya Bapak Ibu misalnya pernah baca kalau di TB1 itu ada kayak kelek-kelek, ganja-ganja gitu ya. Pernah baca kan di Perjanjian Lama ya, ganja-ganja loh. Kalau sekarang kita, ada ganja ya di dalam Alkitab. Emang kita boleh gitu ya pakai ganja? Bukan. Tapi itu adalah palang-palang maksudnya kayak begitu kan. Gitu. Jadi itu mempermudah kita untuk memahami Alkitab. Nah, karena penerjemahan yang TB1 ini dianggap sudah tidak relevan dengan bahasa kita zaman sekarang, bahasa Indonesia zaman sekarang, maka LAI akhirnya mengusahakan, dan itu adalah proses yang sangat panjang ya, 25 tahun kalau nggak salah ya, waktu itu saya dengerin dari LAI yang bagaimana mereka proses itu ya. Kerja keras para ahli bahasa, jadi kita hargailah mereka, kerja keras mereka, walaupun mungkin untuk setiap penerjemahan itu ya pasti ada penafsiran. Di dalam penerjemahan pasti ada penafsiran ya. Di dalam penerjemahan pasti ada penafsiran ya. Jadi kalau misalnya dia punya doktrin tertentu, pasti itu dia masukkan doktrin itu di dalam penerjemahannya. Contoh misalnya di TB1. Di TB1 itu misalnya kita baca soal Yudas yang ditentukan untuk binasa. Padahal di dalam bahasa asli sebetulnya nggak ada kata-kata yang ditentukan untuk binasa. Tapi mengapa penerjemah menerjemahkan di TB1 ditentukan untuk binasa? Berarti ada doktrin yang melatar belakangi si penerjemah ini menafsirkan seperti itu. Karena dalam penerjemahan pasti ada penafsiran, ya. Nggak bisa dengan tepat gitu. Setiap bahasa itu unik. Nggak bisa diartikan dalam bahasa yang lain itu sesuai dengan tepat gitu. Kita mungkin bisa lihat ya di TikTok ya, Kak Petrus ya, di TikTok gitu ya, misalnya bahasa Jawa itu unik, misalnya jatuh ke belakang itu ngeblak ya, jatuh ke depan itu nyungsep. Coba kalau nyungsep ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dalam satu kata, kan susah ya. Maka dalam setiap penerjemahan itu, karena setiap bahasa itu unik, maka dalam setiap penerjemahan pasti ada penafsiran gitu. Nah, penafsiran ini masalahnya adalah sesuai dengan doktrin atau latar belakang kepercayaan atau presuposisi masing-masing setiap penerjemah, begitu ya. Jadi kalau ditanyakan kembali ya, apakah TB2 ini lebih baik? Pasti lebih baik ya, dengan bahasa Indonesia yang lebih update ke zaman kita sekarang. Demikian. Lanjut pertanyaan berikutnya. Ya, thank you Kak Ana. Ini pertanyaan berikutnya, ini yang cukup banyak mendapat like. Jika Allah masuk dalam mimpi, apakah untuk zaman sekarang itu kita menyikapinya gimana ya? Mungkin karena kalau zaman sekarang kita ngomong nih, kita dapat mimpi, sering dianggap itu sebagai sesuatu yang halu, atau bahkan bisa dibilang memiliki mental illness. Menurut Kak Ana gimana nih kalau Allah berbicara dalam mimpi untuk saat ini, relevansinya? Baik, Allah masih bisa berbicara sampai sekarang melalui apapun juga, tapi jangan dikit-dikit ya, dikit-dikit cari nubuat, dikit-dikit cari mimpi, dikit-dikit cari tanda ya. Kenapa? Karena kita sudah ada Alkitab sebagai landasan ya. Nah, Allah masih bisa bicara secara spesifik, tetapi Alkitab yang sebagai landasan ini dulu kita kerjakan dulu, kita dalami dulu, kita gali dulu dan aplikasikan dalam hidup kita dulu ya. Kalau kita belum baca Alkitab lah, dari Kejadian sampai Wahyu aja belum, istilahnya tuh belum katam ya. Kan kalau agama lain tuh ada kataman ya, pembacaan dari awal sampai akhir sampai lengkap. Nah, berapa banyak orang Kristen yang sudah katam Alkitab? Di sini ada yang belum katam, belum baca Alkitab sampai habis, terus ngejar-ngejar nubuat, ngejar-ngejar mimpi, ngejar-ngejar tanda dari Tuhan ya.
jangan harap Tuhan bicara melalui itu semua kalau yang Tuhan beri aja nih belum dibaca gitu ya. Misalnya saya teks nih ya sama Kak Petrus, WA sama Kak Petrus, itu aja belum dibaca gitu. Terus karena ngomong apa sih? Tanya sama orang, karena ngomong apa sih? Itu loh sudah dikasih WA gitu, belum dibaca. Misal nih ya, misal gitu ya. Yang dikasih aja belum dibaca gitu, kok masih cari-cari mimpi. Nah, Tuhan masih bisa bicara melalui mimpi. Tetapi tidak semua mimpi terus kita tafsirkan ya. Kan sekarang itu misalnya ada, wah primbonnya mimpi. Jangan dulu ya. Karena Tuhan bicara melalui mimpi misalnya ke orang-orang zaman dulu karena belum ada Alkitab. Ya. Tapi Tuhan masih bicara melalui mimpi. Sampai sekarang masih bicara melalui mimpi. Tapi mimpi atau nubuat atau segala pernyataan itu tidak boleh ya bertentangan dengan Alkitab. Itu landasan utamanya. Satu, ya, segala nubuat, segala mimpi, ya, segala pernyataan tidak boleh bertentangan melalui Alkitab. Jadi kalau misalnya ada orang misalnya ya yang viral nih di Surabaya berapa tahun yang lalu, ada pendeta, ya saya disuruh Tuhan menceraikan suami saya, itu saya kawin sama pemimpin pujian saya, itu nubuat dari Tuhan. Nah itu pasti halu, karena bertentangan dengan firman Tuhan kan, pasti halu, gitu kan. Nah, nubuat, mimpi apapun itu nggak boleh bertentangan dengan Alkitab. Kedua, kalau mimpi itu dari Tuhan, pasti menggetarkan, pasti begitu bangun tuh, kayak sesuatu yang menggetarkan. Kita bisa mimpi, ya, karena otak kita tuh merekam, terus bekerja, dalam tidur pun otak kita bekerja. Jadi segala peristiwa itu bisa. Dan kalau kita bangun pas posisi tidur kita dalam keadaan mimpi itu, kita bangun, pasti kita ingat. Tapi kan mimpi kita yang mimpi yang karena aktivitas otak lagi tidur atau mimpi yang dari Tuhan itu pasti berbeda. Ketika kita mendapatkan mimpi dari Tuhan, ketika kita bangun sangat berkesan dan kita pasti pengen tahu. Dan kalau kita nggak tahu artinya, ya jangan cari di primbon, tapi berdoa. Ya, kita berdoa, kita tanya sama Tuhan, karena Tuhan nggak bicara dengan teka-teki. Ya, kalau Tuhan mau bicara sama kita melalui mimpi, terus kita nggak ngerti artinya, kita berdoa pasti Tuhan akan jelaskan. Ya, bukannya nih kasih mimpi, terus cari artinya di mana di primbon. Nggak seperti itu cara kerja Tuhan kita. Ya, masih bisa bicara secara spesifik dan nggak sembarangan orang. Yang orang yang sungguh-sungguh dekat sama Tuhan akan bukakan. Oke, seperti itu. Oke, ya ini mungkin lanjutan ada pertanyaan yang masih berhubungan dengan mimpi itu. Jadi kalau buat orang yang menerima mimpi untuk zaman sekarang ya kan ya, buat dia merasa bahwa ini adalah pesan Tuhan. Jadi apakah kita boleh mencari arti mimpi tersebut? Nggak selalu ya, tadi ya, hati-hati dengan mimpi ya. Nggak selalu setiap mimpi itu dari Tuhan. Misalnya kita lagi jatuh cinta nih ya teman-teman yang belum punya pasangan ya, lagi jatuh cinta gitu ya. Nah, orang yang lagi jatuh cinta kan ya, aku mau makan ingat kamu, aku mau mandi ingat kamu, aku mau apa aja ingat kamu gitu kan. Dan ingatan itu direkam oleh otak kita. Terus kita tidur, otak kita tetap beraktivitas kan, muncul. Ya, itu secara psikologi, secara ilmu syaraf, itu secara kedokteran itu bisa terjadi. Muncul, terus kita bilang, wah ini tanda dari Tuhan nih, karena saya malam tadi memimpikan dia, berarti ini jodoh dari Tuhan. Belum tentu, ya, belum tentu. Itu karena kita, kadang misalnya kita lagi hari itu, perasaan kita nggak enak, kita dijulitin orang, ya, kita pasti mimpi buruk, gitu kan? Kita mimpi dimarah-marahin orang itu, gitu. Misalnya, wah ini tanda dari Tuhan nih, gitu, misalnya kayak gitu. Belum tentu setiap mimpi itu dari Tuhan. Kalau mimpi ilahi itu pasti menggetarkan, ya, membuat kita gelisah dan membawa kita, pasti ada pesan khusus untuk mengubah perilaku kita, ya. Tidak semua mimpi itu dari Tuhan, karena mimpi itu kan aktivitas otak. Pasti kita setiap hari itu bermimpi, tapi ada yang diingat, ada yang enggak, gitu. Nah, kenapa bisa ingat atau bisa enggak? Tergantung kita pas bangunnya kapan. Ya, jadi secara biopsikologi, ya, kalau belajar ilmu biopsikologi, kenapa ada mimpi-mimpi yang pas bangun itu ingat, gitu ya, bahkan bisa diterusin, lagi bangun terus kita tidur lagi bisa nerusin mimpi itu, gitu ya. Ya, karena kita bangun pas posisi kita ngimpi itu. Jadi kita tuh
aktivitas tidur itu kan ada deep sleep sampai nggak ngimpi, ada yang pas ngimpi gitu ya, matanya gerak-gerak. Kalau kita lihat orang tidur matanya gerak-gerak gitu, itu pas dia ngimpi. Kalau kita bangunin pasti dia ingat mimpinya apa. Pas dia ngimpi kita bangunin pasti dia ingat mimpinya apa. Tapi begitu masuk di deep sleep lagi, nggak ngimpi lagi, kita bangunin ya udah nggak ingat dia mimpi apa gitu. Itu teorinya mimpi secara biopsikologi, secara ilmu faal gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Ana. Pertanyaan berikutnya, di zaman sekarang ini sering atau banyak orang yang membawa Alkitab atau Wahyu sebagai bisa dibilang sebagai alat pembenaran bagi dirinya, atau istilahnya gaslighting. Membawa apa? Apa atau Wahyu? Membawa Alkitab atau Wahyu. Oke. Mungkin membawa ayat dalam Alkitab, atau mungkin dibilang mendapatkan wahyu untuk pembenaran dirinya sendiri atau untuk gaslighter. Nah, menurut Kana menanggapi hal seperti itu gimana, Kak? Ya itu, jadi Alkitab ini kan tidak boleh ditafsirkan sembarangan. Alkitab ini ya menurut surat Petrus, segala kitab suci ini ya dihasilkan bukan oleh keinginan manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Nah, karena ini dihasilkan oleh dorongan Roh Kudus, maka kita nggak boleh menafsirkan ini sesuka kita. Ya, nggak boleh sesuka kita kutip-kutip ayat, terus kita bilang ini sesuka kita. Misalnya kita kutip Nabi Hosea, ya, ini loh lihat kita, Tuhan berbicaralah padaku hari ini, terbuka, dak, Nabi Hosea, pergilah dan kawinilah perempuan Sunda. Lah ini Tuhan berbicara sama saya gitu ya. Terus kita cari mau kayak gitu kan ngawur kan, ditafsirkan menurut keinginan sendiri ya. Jadi begini, nanti saya akan jelaskan itu ya Bapak, sekilas saja. Gini Bapak Ibu, ketika Alkitab itu ditulis ya, ketika Alkitab itu ditulis, itu kan firman Tuhan kepada orang tertentu ya, atau nabi tertentu atau rasul tertentu yang harus disampaikan kepada orang di zaman itu. Ya kan? Bukan untuk kita loh. Pelan-pelan ya. Misalnya ya, Musa mendapatkan firman. Untuk siapa? Untuk bangsa Israel. Bukan untuk kita. Musa mendapatkan firman untuk bangsa Israel, bukan untuk kita. Tapi kemudian kita membaca itu 3.500 tahun kemudian kita membaca itu. Sekarang kita menafsirkan apa sih yang bisa kita ambil yang bermanfaat bagi kita saat ini. Itu cara menafsirkan Alkitab itu seperti itu. Kita ngerti dulu, ini kenapa Tuhan berbicara kepada orang Israel seperti ini. Apa latar belakang peristiwa yang melatar belakangi seperti ini. Ya, misalnya Tuhan berbicara kepada Hosea, kenapa Tuhan bicara kepada Hosea seperti itu? Oh, ternyata Tuhan mau kasih contoh bahwa betapapun Israel bejat seperti pelacur, tapi tetap diterima Tuhan. Nah, sekarang apa yang kita bisa ambil? Apakah kita seperti Hosea, cari perempuan yang nggak benar terus kita kawinin? Bukan. Tapi bagaimana kita merenung, oh betapapun kita berdosa, ternyata Tuhan masih mau menerima saya asal saya bertobat. Dan begitupun saya harus menerima orang lain, dan betapapun orang itu menyakiti hati saya, karena Tuhan begitu sabar terhadap saya pun harus sabar terhadap orang lain. Itu esensinya yang kita ambil, pesannya, esensinya yang kita ambil, ya, bukan sembarangan comot-comot aja terus kita memasukkan. Ini namanya eisegesis, bukan eksegesis. Ya, itu ilmu hermeneutik nanti ya. Oke, kita bicara ini dulu, wahyu umum, wahyu khusus dulu. Oke, lanjut. Oke. Pertanyaan berikutnya, apakah dalam zaman sekarang ini Allah masih menyatakan dirinya melalui teofani ya, Kak? Melalui teofani ya. Saya kira masih bisa ya. Misalnya kita dengar ya ada orang yang berdoa semalam suntuk, semalam-malaman, terus dia melihat kok ada cahaya terang. Ini aku, ikutlah aku jalan yang benar. Kita pernah dengar kayak gitu? Orang agama lain, dia doa semalaman tengah malam, terus dia mendapatkan seperti itu. Ini aku, ya, Yesus Kristus gitu misalnya, ikutlah aku. Dan kemudian dia berpindah menjadi Kristen misalnya. Masih bisa ketika orang sungguh-sungguh mencari Tuhan, masih bisa berteofani ya kepada orang-orang tertentu, masih bisa.
Oke, tapi mungkin hanya case by case saja Kak ya. Ya, case by Dan case, nggak bisa, wah aku pengen nih gitu ya. Nah itu kalau yang begitu-begitu akhirnya jadi halu, bisa jadi halu. dan mungkin harus diuji juga kebenarannya ya, Harus bagaimana diuji. firman Kita Tuhan. tidak menganggap rendah nubuat-nubuat penglihatan-penglihatan, tapi setiap nubuat penglihatan harus kita uji. Kita tidak anggap rendah, seolah-olah itu nggak ada lagi ya. Kita anggap remeh, alah nggak ada, enggak ya. Tapi di satu sisi kita tidak melebih-lebihkan, kita tidak mengurang-urangkan juga ya. Oke, Kita harus menguji ya, setiap nubuat penglihatan. oke. Eh, di zaman sekarang ini kan juga cukup banyak lah ada hamba Tuhan yang bisa bernubuat, bahkan dikaruniai kesembuhan dengan juga mengoleskan minyak urapan ataupun alat-alat lain. Itu apakah bisa disebut sebagai nabi zaman now ya Kak Ana ya? eh Gini, nabi Tuhan itu kan berbicara atas nama Tuhan. Kita uji, ya, kita uji. Apakah memang nubuat-nubuat itu sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan? Yang pertama, ya. Kedua, apakah memang ketika dia membuat mujizat-mujizat itu memang terjadi? Tuh, ataukah sekedar apa ya? Ya nggak terjadi gitu ya, hanya seperti apa sih, placebo effect ya, placebo effect kayak yang lumpuh berjalan ya, mungkin saat itu dia bisa gitu ya, bisa berdiri, tapi ketika pulang ke rumah ya nggak sembuh juga gitu ya. Tapi kalau misalnya pulang ke rumah dia sembuh, ya pasti itu apa itu memang terjadi kesembuhan yang betul-betul gitu ya. Tapi begini, di atas semuanya itu adalah karunia. Nubuat, bahasa roh, kesembuhan itu adalah karunia yang Tuhan bisa berikan kepada siapa saja. Tetapi ya, di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 dikatakan ya, bahwa tidak semua orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan bisa mengusir setan, bisa bernubuat, bisa melakukan mujizat. Tuhan akan berkenan. Ya, karena karunia itu Tuhan berikan kepada siapa saja begitu orang itu mengenal Tuhan. Tetapi orang itu harus menumbuhkan buah roh. Ya, dan nabi yang benar itu diverifikasi oleh buah roh. Dari buahnya kamu bisa mengenal mereka. Kan inti-intinya tadi kita harus serupa dengan Kristus. Ajaran yang benar menuntut perilaku yang benar. Ya, ajaran yang benar harus harus menghasilkan perilaku yang benar. Dan Tuhan Yesus memperingatkan, dari buahnya kamu bisa mengenal mereka. Tidak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Buah yang buruk. Tidak mungkin pohon yang buruk menghasilkan buah yang baik. Ya. Jadi buah itu diusahakan. Karunia itu diberikan secara otomatis. Ya. Karunia itu diberikan secara otomatis. Banyak orang-orang yang berkarunia dulu dan merasa karena karunianya, wah saya ini spesial, saya ini nabi Tuhan, Tuhan bicara sama saya spesial. Akhirnya jadi apa? Jadi sombong. Ya, udah nggak nginjak bumi lagi, udah nggak takut Tuhan lagi, merasa istimewa. Jadi sombong. Nah, inilah orang-orang yang pada akhirnya ditolak Tuhan di penghakiman nanti. Ketika itu orang berseru, loh aku kan sudah buat mujizat Tuhan, aku kan sudah bernubuat demi namamu. Aku nggak kenal kamu, aku nggak menikmati buah roh dalam hidupmu. Ketika aku cari buah, aku nggak temukan itu. Gitu ya. Oke, lanjut. Oke. Dan berikutnya apa contohnya pernyataan Tuhan yang tidak tertulis dalam Alkitab Kak? Apakah ada contohnya ya? Ya itu tadi, misalnya pernyataan Tuhan yang perlu untuk keselamatan kita pasti tertulis dalam Alkitab, pasti tertulis dalam Alkitab. Tetapi bukan berarti Tuhan itu sudah berhenti berbicara. Karena itu masih ada karunia-karunia, ya. Nah, karunia-karunia ini diberikan untuk kepentingan kerajaan Allah. Misalnya, ada orang memiliki karunia kesembuhan, bukan untuk nyembuhin jerawat diri sendiri loh. Misalnya saya dikasih karunia kesembuhan ya, bukan aduh ini ada keriput, sembuh, lurus, ada jerawat, sembuh, lurus lagi, ya mulus lagi, bukan. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi untuk kepentingan jemaat, untuk kepentingan kerajaan surga. Nah, ya. Jadi masih ada yang tidak tertulis masih, tapi itu pun sangat-sangat
spesifik, sangat-sangat urgent untuk kepentingan jemaat. Ya, contoh misalnya di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru sangat sedikit nubuat karena tadi saya bilang karena sudah ada kitab suci Perjanjian Lama. Tapi ternyata ada hal yang urgent, misalnya akan segera terjadi bencana di Yerusalem. Nah, baru Agabus bernubuat. Tujuannya apa? Menanggulangi bencana ini supaya jemaat di Yerusalem ini tidak terlalu menderita karena bencana itu. Ya, nubuat nanti akan ada bencana, kata Agabus. Ini Tuhan bicara sama saya, akan ada bencana. Nah, nubuat itu kan harus diresponi. Karena ketika Tuhan memperingatkan apa yang akan terjadi nanti, maka kita menyikapinya, jemaat itu menyikapinya gimana? Oh ya, kalau gitu kita kumpulin. Nah, jadi begitu terjadi bencana sudah siap, langsung ini gitu kan. Jadi untuk kepentingan gerejanya, bukan untuk kepentingan si Agabus pribadi. Wah hebat dia bisa bernubuat ya, wow keren gitu, bukan. Ya. Jadi pasti untuk kepentingan gerejanya dan sesuatu yang urgent terjadi yang secara spesifik gitu ya. Jadi misalnya gini ya, saya sering kali masuk ke gereja yang karismatik karena saya sendiri orang Pentakosta karismatik gitu ya. Jadi saya sering masuk ke dalam gereja yang karismatik Pentakosta gitu ya. Tiba-tiba misalnya lagi pujian ya, penyembahan, mari kita menyembah Tuhan, bermazmur gitu ya. Tiba-tiba pemimpin jemaat itu mengambil mic gitu ya. Anak-anakku dengarlah. Wah langsung hening semua. Ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Demikianlah firman Tuhan. Ini nubuat bukan? Bukan. Itu mah ayat udah ada di dalam Alkitab. Gitu. Ya. Jadi nubuat itu harus spesifik dan harus terjadi. Kalau enggak itu nabi palsu. Gitu ya. Harus spesifik, terjadi dan dalam waktu dekat, bukan waktu nanti gitu ya. Misalnya, wah kamu akan begini. Loh kok enggak terjadi? Ya, wah kamu kurang iman gitu kan? Kalau orang zaman sekarang kan gitu kan ya. Wah kok yang dinubuatin pendeta itu nggak terjadi sama saya? Terus ya kalau nggak terjadi berarti kamu kurang iman gitu. Misalnya ada orang sakit dinubuatin kamu pasti sembuh, minggu depan kamu sembuh. Loh kok nggak sembuh? Wah kamu kurang iman. Nyalain lagi. Loh ini kan firman Tuhan, dia bicara atas nama Tuhan gitu ya. Pasti terjadi gitu harusnya. Ya oke, lanjut deh. Oke. Nah ini semoga suara saya sudah bisa lebih jelas. Kalau suara saya jelas nggak? Kalau suara Kak Ana sangat jelas. Sangat jelas. Oke, terima kasih. Ulang tadi. Oke, Kak Ana ini ada yang bertanya. Bisa dikatakan doktrin itu kan adalah asumsi untuk mengenal Tuhan ya. Jika doktrin itu adalah asumsi, apakah berarti sebuah gereja boleh mengikuti beberapa doktrin? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah dalam hal Roh Kudus mengajar kita, itu apakah termasuk asumsi atau tidak ya, Kak? Oke. Nah, jadi doktrin itu asumsi, maksudnya adalah kita kan adalah ciptaan. Berusaha mengenal Sang Pencipta. Medianya apa? Alkitab. Tapi Alkitab ini kan usianya ribuan tahun sebelum kita. Bagaimana kita memahami Alkitab? Akhirnya kita membuat sebuah asumsi, tapi bukan asumsi sembarangan ya, tentunya ya, ada yang namanya ilmu hermeneutik, eksegesis ya. Nah, tapi kenapa ilmu yang sama diterapkan oleh gereja A, denominasi B, denominasi C, ilmunya sama, tapi kok bisa menghasilkan hal yang berbeda-beda? Maka saya bilang itu adalah asumsi. Kita berusaha merumuskan Allah dengan ilmu kita, dengan otak kita, dengan segala yang ada pada kita, ya. Jadi, nah seperti itu ya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, bolehkah gereja menerapkan beberapa doktrin? Biasanya kalau yang namanya gereja ya ada denominasi ya, itu sudah ada doktrin yang yang disetujui oleh atau yang dipegang oleh denominasi itu. Tapi kalau misalnya kita sebagai jemaat ya, bolehkah kita memegang atau misalnya mengikuti beberapa doktrin ya itu kembali lagi kebebasan kita sebagai pribadi, individu. Tapi kalau kita mau masuk suatu gereja tertentu, ya pasti kita dituntut untuk mengikuti aturan denominasi itu atau ajaran dari denominasi itu kan. Misalnya kita ke gereja Pentakosta, ya kita harus percaya bahwa karunia-karunia roh masih berlanjut sampai sekarang. Tapi kalau kita ke gereja Reform, maka di sana tidak akan diajarkan bahwa karunia roh itu masih berlanjut gitu kan. Ya. Jadi
kalau kita sebagai jemaat ya kita bebas memegang doktrin yang mana, tapi kalau kita mau tunduk, kita terlibat di dalam organisasi gereja itu ya kita harus tunduk kepada doktrin yang dipegang oleh gereja itu, ya. Nah, kemudian yang namanya Roh Kudus mengajar ini saya nggak ngerti gitu ya maksudnya apa. Ya, Roh Kudus mengajar itu gimana? Nah, tentu Roh Kudus mengajar itu kan ada toolsnya. Ya, ada toolsnya, ada alatnya. Alatnya apa sih? Alatnya pasti Alkitab. Ya, alatnya pasti adalah firman yang di dalam Alkitab. Nah, akhirnya melalui pembacaan Alkitab itu kita merasa bahwa Roh Kudus bicara begini, kita merasa bahwa Roh Kudus bicara begitu. Nah, itu harus diverifikasi. Apakah ajaran itu, verifikasinya gimana? Apakah ajaran itu membuat kita hidup benar di hadapan Tuhan atau enggak? Kalau kita merasa Roh Kudus mengajar, tetapi ternyata itu membuat kita secara moral umum aja nggak benar, ya, maka itu pasti bukan Roh Kudus tapi Roh Kudis, ya. Kayak saya tadi bilang, ya, ada hamba Tuhan nih di Surabaya beberapa tahun yang lalu viral, seorang perempuan ibu pendeta, ya, ibu pendeta. Terus dia bilang, ini Roh Kudus suruh saya loh menceraikan suami saya karena itu bukan jodoh saya dari Tuhan. Ini saya harus kawini pemimpin pujian saya. Dia merasa Roh Kudus bicara begitu, dia merasa Allah bicara begitu. Dia mendapat nubuat. Nubuat itu kan pesan ilahi kan? Dia merasa mendengar begitu. Nah, itu bukan Roh Kudus, pasti Roh Kudis, ya. Jadi setiap kita mendapatkan rema, Roh Kudus mengajar kita apa, verifikasinya apa sih? Verifikasinya adalah apakah itu membuat kita menjadi lebih benar, hidup lebih benar atau enggak. Itu aja. Ya, kalau secara moral umum aja udah disalah-salahin sama masyarakat, apalagi secara moral Alkitab yang lebih tinggi daripada standar moral masyarakat pada umumnya. Oke, lanjut Pak. Ya, mungkin yang dimaksud dengan Roh Kudus mengajar itu ketika kita membaca Alkitab, terus kita mendapatkan rema, mungkin seperti itu yang dimaksud sih. Iya, kalau saya senang tuh seperti ini ya, walaupun kita tidak bisa membedakan antara Logos dan Rema begitu tegas gitu ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sedang mendengar saya, Bapak Ibu sedang mendengar Logos ya, firman yang tertulis gitu ya. Logos itu ya firman Allah yang tertulis misalnya, terus kemudian ditafsirkan, diterjemahkan, diartikan gitu ya. Nah, atau Bapak Ibu ke gereja, Bapak Ibu gereja, kemudian Bapak Ibu dengar Bapak pendeta, Ibu pendeta itu berkhotbah gitu ya. Misalnya harus mengampuni ya. Tuhan Yesus mengajarkan kita mengampuni dan mengasihi musuh-musuh kita. Nah, itu Bapak Ibu sedang mendengar firman, atau saya istilahkan, saya suka istilahkan itu logos gitu ya, firman. Nah, tetapi kemudian keluar dari gereja. Ya, keluar dari gereja, baru di depan lift nih. Bubaran gereja kan biasanya liftnya penuh kan, terus udah gitu penuh, pengen buru-buru, desek-desekan, disenggol gitu kan ya. Disitu kita jengkel. Terus Roh Kudus bicara, ingat loh firman yang tadi, harus sabar, harus rendah hati, harus mengampuni, mendahulukan yang satu dengan yang lain gitu kan. Di situ kita kemudian oh iya, atau kita nggak dengerin. Itu enak aja, gue udah ngantri lama nih, dari tadi duluan gue di sini, enak aja gue senggol lagi, gue yang duluan gitu. Nah, kita lagi tutup kuping sama Roh Kudus. Roh Kudus kan yang mengingatkan kita. Atau kita buka telinga, buka hati, oh iya ya, saya mau menjadi pelaku firman, silahkan duluan. Kalau memang buru-buru, kalau memang kebelet, mau melahirkan, mau kencing, mau silahkan duluan gitu. Kita kan bisa seperti itu. Mungkin dia lagi kebelet, mungkin dia mau melahirkan, mungkin dapat telepon istrinya lagi sakit, anaknya kecil, silahkan duluan gitu. Itu kita mendengar rema dan kita membuka telinga hati kita. Nah, itu kita mau nurut sama ajaran Roh Kudus yang tadi kita dengarnya tadi ya, secara logos kita atau secara pikiran kita dengarnya tadi ya, teorinya kita dengar tadi, tapi sekarang prakteknya mau nurut atau enggak. Nah, di situ kita dengar atau enggak, atau tutup kuping gitu. Nah, itu kita ditantang jadi pelaku firman dan bukan pendengar saja. Itu prakteknya yang berat kan Bapak Ibu kan? Dengernya gampang, teorinya banyak, tapi prakteknya hidup sehari-hari itu yang berat gitu. Dilakukan nggak jadi pendengar firman nggak? Karena percuma kalau cuma jadi pintar berteori aja, pintar ngomong aja, itu percuma ya, tidak membawa kita kepada kehidupan kekal.
Ya, lanjut Kak Petrus. Oke. Karena apa bedanya visi dan wahyu dari Tuhan ya? Lalu bagaimana cara kita mencek bahwa kebenarannya kalau itu memang benar-benar dari Tuhan? Mungkin ini maksudnya bukan visi atau penglihatan para nabi ya, tapi mungkin yang di gereja-gereja mungkin maksudnya Pribadi, seperti itu ya, ya. Visi atau betul. saya gereja kita punya visi ini, gereja kita punya wahyu ini dari Tuhan ya, tahun ini adalah tahun begini, tahun ini adalah tahun begitu. Ya, pada intinya setiap eh, pendeta mungkin punya ini ya, punya arahan bagaimana mereka mengarahkan organisasinya, bagaimana mereka mengarahkan kapalnya, istilahnya seperti itu ya. Itu kan beda-beda ya, dan itu tentu setiap jemaat itu punya pergumulan yang berbeda-beda dan pasti pendeta itu mendapatkan eh, pengarahan atau bagaimana hikmat ya yang berbeda-beda dari Tuhan sesuai dengan pergumulan jemaatnya masing-masing gitu kan ya, sesuai dengan kepentingan gereja itu masing-masing ya. Apa sih yang misalnya ada suatu jemaat yang misalnya di situ banyak misalnya pelanggaran moral, maka bisa jadi misalnya pendetanya punya visi ini tahun kekudusan, ayo kita harus jaga hidup kudus, jangan ada lagi pelanggaran, bisa jadi kan seperti itu ya. Nah, bagaimana kita membedakan ini dari Tuhan atau bukan? Kembali lagi dasarnya adalah Alkitab yang tertulis. Kembali lagi dasarnya adalah kebenaran firman Tuhan. Apakah itu membuat kita berkenan di hadapan Tuhan atau enggak? Itu aja. Ya, sesimpel itu aja. Ya. Ya, tentu secara spesifiknya saya nggak bisa jelaskan satu persatu karena setiap kasus kan berbeda. Ya. Tapi apakah itu mengubah kita semakin dekat kepada Tuhan, semakin kita hidup benar di hadapan Tuhan atau enggak? Gitu. Itu aja sih. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, bagaimana kita menyikapi orang-orang yang menyatakan nubuatan, tapi ternyata itu tidak terbukti atau terjadi? Apakah Tuhan akan menghukum orang-orang tersebut ya, Kak? Bagaimana kita menyikapi? Ya, menyikapinya misalnya gini, tergantung kasusnya ya. Kalau misalnya itu terjadi di ibadah gitu ya, ibadah, apakah dia datang ke kita secara langsung ataukah itu nubuatan secara umum? Kalau nubuatan secara umum ya itu kan banyak sekali nubuatan yang bias ya, kayak tadi saya contohkan ya, si pemimpin jemaat misalnya kata ini firman Tuhan, dengarlah anak-anakku, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Ya udahlah, itu mah di dalam Alkitab gitu ya, ya udahlah biarin aja gitu ya, ya udahlah, mungkin dia nggak ngerti juga gitu ya, kita biarin aja lah. Tapi kalau misalnya orang itu mendatangi kita secara khusus gitu ya, datangi saya, misalnya saya datang, Kak Petrus, dengarkan firman Tuhan, tahun depan Kak Petrus akan punya bayi kembar 3 gitu. Saya nubuatin seperti itu. Masih kaget kan. Gitu. Ketika itu nggak terjadi, datangi pendeta itu ya, tahun depan gitu ya, datangi, karena nubuatan kamu nggak terjadi, tegur aja, udah begitu aja. Jadi supaya setidaknya si misalnya saya yang nubuatin salah itu, ya setidaknya saya diperingatkan Tuhan melalui Kak Petrus itu dengan teguran itu, nggak boleh sembarangan ngomong. Gitu. Setuju sih, Kak. Karena saya pribadi pernah punya pengalaman waktu ikut ibadah, ada pendeta dari luar negeri menyatakan nubuatan tahun depan akan menikah, padahal kita tahu orang itu sudah berkeluarga. Tapi kan kita juga nggak mungkin ngomong langsung terus terang ya ke pendetanya. Kita masih, karena kita juga tim panitia. Gitu. Saya punya pengalaman pribadi sih kalau itu. Tapi dengan Oke, lanjut. begitu Gimana, Kak? kita dengan lah ini kan sudah ngawur kan. Dengan begitu tim panitia punya apa? Punya suatu warning bahwa pendeta ini nggak usah diundang lagi gitu kan. Setidaknya kan ada hal itu yang Memang bisa ada diambil beberapa, oleh panitia. ya betul. Cuman kita kayaknya bisa membedakan. Cuman memang ada beberapa waktu dia doain, memang ada beberapa yang bersentuhan dengan pengalaman yang lagi dialami oleh jemaat itu. Kemungkinan itu lagi altar call ya, lagi banyak orang. Ada beberapa, nah salah satunya itu didoain untuk menikah tahun depan, padahal kita tahu dia udah berkeluarga. Gini Kak Petrus, saya jelaskan lagi. Di dalam psikologi, ilmu psikologi ada yang namanya bias. Jadi nubuatan itu harus spesifik. Kalau misalnya begini, saya misalnya melihat orang altar call, biasanya altar call kan orang nangis-nangis ya, karena tersentuh hatinya, jadi dia mau maju ke depan. Nangis-nangis, nah
Ada yang namanya bias. Bias itu misalnya gini, kamu punya masalah ya. Manusia mana Kak Petrus yang gak punya masalah? Itu yang namanya bias. Nah, tahun depan masalahmu akan selesai. Itu bias Kak Petrus. Umum Tapi gitu ya. kalau misalnya, Maksudnya umum. kenapa? Maksudnya secara general ya itu ya. Ya, Masalah tapi kalau tidak misalnya spesifik. dibilang, saya tahu kamu punya masalah. Lah, manusia mana yang gak punya masalah? Semua manusia punya masalah. Selama kita belum masuk kuburan, kita masih punya masalah, ya kan? Dan masalah itu sebetulnya ya jalan Tuhan juga untuk mendewasakan kita. Nah, kalau misalnya kita bilang ya ada hamba Tuhan bilang kamu punya masalah, tenang, Tuhan menyertai kamu. Itu bukan nubuatan yang benar. Menurut saya seperti itu. Tapi kalau misalnya dibilang kamu ambil itu tender kamu yang dari teman kamu yang namanya ini, itu akan berhasil. Dan memang ada temen yang namanya itu, misalnya yang nawarin kerja sama kita lagi bingung kerja sama isinya di sini. Gitu. Kalau kita misalnya lagi bingung gitu ya, pilih jodoh yang ini atau yang itu, misalnya dia bicara secara spesifik, bisa kasih deskripsi yang spesifik gitu, yang benar. Nah itu pasti dari Tuhan gitu. Itu nubuatan itu seperti itu. Saya bilang hati-hati ada yang namanya bias ya, ngambil ayat-ayat ya terus dengan intonasi tertentu seolah itu dari Tuhan, padahal itu ya baca ayat. Atau misalnya bias yang namanya generalisasi, kamu lagi masalah ya semua orang punya masalah, generalisasi. Nubuat itu harus spesifik, kayak Agabus tuh bilang di Yerusalem akan ada bencana. Dia udah spesifik bilangnya di Yerusalem gitu. Oke, terima kasih Kak Ana. Ini karena melihat waktunya juga sudah 10.54. Mungkin satu pertanyaan terakhir, karena saya lihat ada beberapa pertanyaan di slide ini sebenarnya sudah terjawab juga. Seperti apakah tentang nubuatan hanya untuk satu orang atau lebih spesifik. Sebenarnya tadi sudah dijawab sih. Terus kemudian Nanti bisa dengerin di rekamannya ya, jadi ya yang mungkin betul, telat masuknya ya. betul. Terus kemudian bagaimana menguji yang pasti kalau itu dari Tuhan, kita pasti akan mengujinya dulu ke Ana ya untuk saat ini ya, karena tadi bisa bias, terus kemudian juga orang bisa mengatasnamakan Tuhan atau untuk kepentingannya pribadi seperti itu. Oke, ini pertanyaan, ada satu pertanyaan yang terakhir nih Kak Ana. Kalau nubuatan itu ada yang ngomong begini, nubuatan itu tidak terjadi karena ketika kita menerima kita tidak mengimaninya terlebih dahulu, tapi masih penuh pertimbangan benar atau enggak ya, betul ini nubuatan dari Tuhan atau enggak, sehingga akhirnya buat mensugesti akhirnya nubuatan itu tidak terjadi. Nah, apakah benar seperti itu Kak Ana? Karena nubuat itu berbicara atas nama Allah. Ya, nubuat itu tadi saya bilang dua ya naturnya ya. Dua jenisnya ya. Yang satu ramalan akan apa yang terjadi, yang satu adalah peringatan untuk membuat kita bertobat, orang bertobat dari dosa. Nah, kalau itu sebuah peringatan, pasti ada syarat yang harus dipenuhi. Syaratnya adalah bertobat. Kalau tidak, hukuman akan datang. Tapi kalau ini sebuah ramalan yang akan terjadi, pasti harus terjadi. Ya, mau beriman mau enggak, pasti harus terjadi. Itu. Ya, karena ini adalah kehendak Tuhan. Mau beriman mau enggak pasti terjadi. Misalnya gini, Elia bernubuat tahun depan atau misalnya akan tidak hujan selama 3 tahun. Enggak, aku enggak beriman, pasti hujan. Mau beriman mau enggak pasti terjadi gitu. Ngerti ya? Karena ini adalah firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu pasti terjadi. Mau diimani mau enggak pasti terjadi. Gitu. Jadi kalau enggak terjadi, itu Musa memperingatkan apabila ada seorang nabi, ya firman Tuhan melalui Musa maksudnya. Firman Tuhan melalui Musa. Tuhan memperingatkan Musa, apabila ada seorang nabi yang begitu berani menggunakan namaku tetapi tidak terjadi, kamu jangan segan terhadap dia. Nabi itu adalah nabi palsu, aku tidak mengutus dia. Itu kan firman Tuhan melalui Musa, peringatan. Hati-hati terhadap nabi palsu. Gitu. Oke, Kak Petri. Karena ini benar-benar pertanyaan yang terakhir nih, karena minta, karena penasaran. Silakan. Jadi ada yang mengatakan Pak Pendeta, ada pendeta itu mungkin mengatakan waktu semakin dekat atau tidak ada waktu untuk Kristen yang dangkal atau biasa-biasa saja.
Terus kemudian mulai saat ini harus hidup suci, hidup kudus dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, itu termasuk pernyataan apa ya Kak Ana ya? Gitu. Apakah Semua para rasul, misalnya Rasul Paulus, Rasul Yohanes, itu selalu merasa bahwa Tuhan Yesus akan datang di waktunya dia. Coba kita lihat tulisan-tulisan Yohanes, Paulus gitu ya. Tuhan Yesus segera datang. Tuhan Yesus segera datang. Nah, tetapi ternyata segera itu apa? Arti segera itu apa? Ditinjau dari sudut mana? Nah, mereka pada saat itu selalu memperingatkan orang untuk hidup kudus. Karena entah Tuhan Yesus datang secara tiba-tiba, secara general, artinya akhir dunia, ataukah Tuhan Yesus datang secara pribadi, tidak ada seorang pun yang tahu. Tetapi kita selalu harus ingat ya bahwa kita selalu harus hidup kudus. Nah, oleh karena itu supaya memaksa orang untuk hidup kudus gitu ya, bahwa ini sangat penting, bahwa ini sangat urgent, orang itu harus hidup kudus. Maka peringatan-peringatan itu dikatakan waktunya sudah dekat gitu ya. Karena kalau misalnya gini, oke lah, Tuhan masih nanti datangnya nanti. Tapi kan kita akan mati juga. Entah besok, entah lusa, kita nggak tahu. Maka supaya kita betul-betul bertobat, waktu kita memang dekat kok, hidup di dunia ini singkat kok, emang bener gitu ya. Itu sih tanggapan saya terhadap hal seperti itu. Itu juga dilakukan oleh Paulus, oleh Yohanes. Oke, terima kasih banyak Kak Ana untuk sesi pemaparan materi dan Q&A pada kelas Bible Study pada hari ini. Saya mohon maaf untuk beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu Saudara yang mungkin belum bisa tersampaikan karena mengingat waktu juga. Terima kasih.